Episode 1401 Memancing Naga. Wang Lin mengambil kendi anggur. Tanpa melihat, dia meneguknya. Saat dia menelan wine tersebut, rasanya berubah menjadi rasa pedas yang membakar dari perut hingga tenggorokannya. Seolah-olah dia telah menelan seekor naga. Tetesan keringat muncul di keningnya dan langsung berubah menjadi gas putih. Rasa terbakar itu tidak hilang namun malah semakin kuat dan memenuhi tubuhnya. Wang Lin merasa tubuhnya seperti terbakar dan kekuatan api akan keluar dari tubuhnya. Panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah kehidupan telah disuntikkan ke dalam energi asalnya. Energi asalnya tampak menjadi hidup, dan sesaat kemudian, Wang Lin menyadari bahwa energi asalnya telah meningkat sedikit. Saat energi asalnya meningkat sedikit, api di dalam tubuhnya meningkat dan melonjak melalui dirinya. Bahkan tubuhnya mulai terbakar. Panas mulai keluar dari pori-porinya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Api ini semakin kuat dan kuat, menyebabkan tanda burung vermilion muncul di mata kirinya. Api biru muncul dari mata kirinya dan menyatu dengan panas di dalam tubuhnya. Teriakan burung vermilion bergema saat burung vermilion biru terbang keluar dari mata kirinya. Itu melingkari Wang Lin, mengungkapkan ekspresi nyaman. Tidak sampai 15 menit kemudian burung vermilion kembali ke mata kiri Wang Lin dan panas di tubuhnya berangsur-angsur hilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Anggur yang enak." Orang tua itu memandang Wang Lin dengan senyum ramah sebelum kembali menghadap ke permukaan danau. Tidak sembarang orang berani meminum anggur ini. Bahkan para kultivator langkah ketiga pun akan ragu. Namun Anda pergi dan meneguknya. Anggur jenis apa ini? Wang Lin menjilat bibirnya. Seteguk itu saja telah membuat esensi api di tubuhnya lebih kuat. Apa yang membuatnya semakin bersemangat adalah bahwa anggur telah membuat burung vermilion miliknya semakin dekat dengan kebangkitan berikutnya. Ini bukan anggur, tapi darah. Ekspresi lelaki tua itu sangat baik dan dia tersenyum. Mata Wang Lin menyipit, dan pada saat ini, riak keras bergema dari danau. Terdengar pula suara gemuruh teredam dari dasar danau. Air danau yang jernih menjadi keruh saat ini. Bahkan akal ilahi pun tidak bisa menjangkau lebih dari setengah inci ke dalam. Orang tua itu tertawa ketika tangan kanannya memegang pancing dan menyentakkannya ke belakang. Pancingnya bersinar perak di bawah sinar bulan dan langsung ditarik lurus. Suara gemuruh dari dasar danau menjadi semakin dahsyat dan semakin dekat. Segera, saat pancing ditarik, sebuah kepala berukuran 1000 kaki ditarik keluar dari danau. Kepalanya tampak seperti naga. Ada benjolan di kepala naga itu. Warnanya sangat gelap, merah kecoklatan. Orang tua ini sama sekali tidak sedang memancing ikan, dia sedang memancing seekor naga. Kepala naga itu sangat besar, dan ia membuka mulutnya dengan tali pancing di bibirnya. Tubuh yang keluar dari danau memiliki panjang lebih dari 10.000 kaki. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah dan keterkejutan muncul di matanya. Di hadapan naga, Wang Lin seperti semut. Naga merah itu mengaum dan menggerakkan tubuhnya seolah berusaha melepaskan diri dari tali pancing. Namun, tali pancingnya terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan sangat kuat. Tidak peduli seberapa keras naga itu berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Orang tua itu tersenyum sambil menarik pancingnya sekali lagi, menarik keluar naga itu dan menyebabkannya mengaum lebih keras. Semua ini terjadi dalam sekejap, melampaui imajinasi. Tepat pada saat ini, naga merah sepertinya menyadari bahwa perjuangannya untuk melarikan diri tidak ada harapan. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang orang tua itu. Bahkan sebelum mendekat, angin mencurigakan bertiup. Saat naga itu mendekat, aura yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dari naga itu. Itu sangat kuat. Ekspresi Wang Lin menjadi pucat ketika tekanan menimpanya, dan teror muncul di matanya. Naga itu seperti penggiling yang bisa menghancurkan semua makhluk hidup. Wang Lin tanpa sadar mundur beberapa langkah. Langkah ketiga. Dia jelas merasakan bahwa tekanan ini tidak lebih lemah dari perasaan yang dibawa oleh air Daois padanya saat itu. Binatang buas yang kuat sebanding dengan kultivator langkah ketiga. Wang Lin menghirup udara dingin. Dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Jika lelaki tua itu hanya memancing naga, itu akan baik-baik saja, tapi dia memancing naga yang memiliki kekuatan kultivator langkah ketiga. Orang tua itu tersenyum sambil terbang ke udara dengan pancing di tangan kanannya dan tangan kirinya melambai ke arah naga. Wang Lin segera melihat api muncul di tangan kiri orang tua itu. Api ini tampak ilusi dan lebih mirip kabut api. Lalu lelaki tua itu melambaikan tangannya. Sepertinya dia tidak menggunakan mantra, tapi ada suara gemuruh yang menggelegar.
Naga itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan kepalanya tersentak ke belakang seolah-olah terkena kekuatan yang kuat. Saat ia didorong mundur, kabut api menyebar ke seluruh tubuh naga. Suara daging terbakar bergema di seluruh dunia. Jeritan naga itu menjadi semakin menyedihkan dan hendak kembali ke danau. Orang tua itu melambaikan pancing di tangannya dan memegang naga itu di tempatnya. Naga yang akan mundur kembali ke dalam danau mengeluarkan jeritan menyedihkan lainnya dan ditarik keluar beberapa ratus kaki lagi dari danau. Sialan, kamu naga api kecil, beraninya kamu lari dari orang tua ini. Lelaki tua itu meraung sambil melompat ke udara. Dia mendarat di kepala naga yang mengaum dan tangannya tanpa ampun membanting ke bawah. Saat lelaki tua itu mengangkat tangan kirinya, pikiran Wang Lin bergemuruh dan pupil matanya mengecil karena terkejut. Dia dengan jelas melihat sesuatu muncul di belakang lelaki tua itu pada saat itu. Itu adalah burung vermilion raksasa. Ukurannya jauh lebih besar dari burung vermilion milik Wang Lin, dan menutupi langit. Aura kuno menyebar dari burung vermilion raksasa, dan nyala api halus menutupi seluruh burung vermilion. Api halus. Saat burung vermilion muncul, ia mengeluarkan seruan yang menggetarkan hati. Adegan ini mengejutkan Wang Lin. Ukuran burung vermilion, jumlah api, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada kaisar ilahi burung vermilion yang lama. Tidak ada perbandingan. Itu seperti perbedaan antara burung vermilion muda dan nenek moyangnya. Tangan kiri lelaki tua itu tiba-tiba jatuh, dan saat jatuh, burung vermilion raksasa itu bergerak, menyatu dengan tangan kirinya. Dalam sekejap, burung vermilion menjadi satu dengan tangan kiri lelaki tua itu. Dari jauh, tangan kiri lelaki tua itu tidak lagi terlihat, mereka hanya bisa melihat paruh tajam burung vermilion. Dalam sekejap mata, retakan tajam menembus benjolan di kepala naga dan semburan darah keluar. Untuk apa kamu terkejut? Cepat, ambil kendinya. Apa menurutmu tubuh tua ini bisa bertahan lama? Orang tua itu mendongak, dan aumannya bergema seperti guntur di telinga Wang Lin. Wang Lin mengambil kendi anggur tanpa ragu-ragu dan segera mengumpulkan darah di dalamnya. Namun, kendi itu ada batasnya dan segera penuh. Melihat masih ada sisa darah naga, Wang Lin segera mengeluarkan botol untuk menampungnya. Namun, saat botol itu menyentuh darah, botol itu meleleh. Ia tidak mampu menahan darah sama sekali. Semua ini terjadi dalam sekejap. Melihat bagaimana darahnya tidak dapat dikumpulkan dan akan jatuh ke danau, Wang Lin menyerbu ke depan. Dia tahu itu berharga, jadi dia bergegas menuju darah yang jatuh dan menghirupnya. Dengan ini, dia menghirup semua darah naga yang akan jatuh ke danau ke dalam mulutnya. Seteguk ini berisi darah sebanyak 3 teguk besar dari sebelumnya. Ketika lelaki tua itu melihat apa yang telah dilakukan Wang Lin, dia tersenyum. Dia melompat dari kepala naga dan mengambil kembali pancingnya. Kaki kanannya menginjak ke bawah saat dia melompat dari naga. Naga itu sangat marah, tetapi tidak berani mengaum. Meminjam kekuatan hentakan orang tua itu, ia dengan cepat mengebor ke dalam danau dan menghilang tanpa jejak. Bagus, kamu memang seseorang dari klan burung vermilionku, dan kamu tahu bahwa menyia-nyiakan itu memalukan. Orang tua itu tersenyum dan mendarat di samping Wang Lin. Setelah Wang Lin melahap darah naga, api di tubuhnya menjadi mengerikan dan wajahnya memerah. Dia tidak punya waktu untuk memperhatikan orang tua itu. Dia duduk dan memutar energi asalnya. Orang tua itu berdiri di samping Wang Lin dan mengamatinya. Dia mengungkapkan senyuman yang memuaskan. Saya pikir saya tidak akan pernah bisa bertemu junior lagi. Kebangkitan burung vermilion anak ini hanya selangkah lagi dari api ethereal, anak ini tidak sederhana. Dia seharusnya menjadi kaisar ilahi burung vermilion generasi ke-6 dari klanku. Lumayan, lumayan. Semakin terlihat lelaki tua itu, semakin bahagia dia jadinya. Dia bahkan berjongkok dan mencubit pipi Wang Lin. Lalu dia dengan hati-hati menepuk tubuh Wang Lin. Ya, pastinya anggota klan burung vermilion saya dan bukan buatan musuh kita. Namun, tubuh anak kecil ini sebenarnya adalah dewa kuno. Haha, lumayan, lumayan. Ada kegembiraan di mata lelaki tua itu. Burung vermilion generasi keempat terlalu sembrono dan tidak bisa mengembangkan mantraku. Generasi keenam sepertinya cukup dingin dan seharusnya bisa. Saat lelaki tua itu menepuk tubuh Wang Lin, dia terkejut. Yang dari jiwa aslinya telah hancur. Orang tua itu mengungkapkan kebencian di matanya. Dia berhenti menepuk Wang Lin dan duduk. Junior saat ini. Semuanya. Aduh. Masih orang tua inilah yang memiliki kemauan, dan yang dari jiwa asalku masih utuh hingga hari ini. Episode 1402 Leluhur Burung Vermilion. Orang tua itu bergumam sebentar dan menatap Wang Lin dengan penuh kebencian sambil menggelengkan kepalanya.
Karena yang dari jiwa aslinya telah rusak, bukan saja dia tidak dapat mengolah mantra orang tua ini, tetapi akan jauh lebih sulit baginya untuk memasuki alam api ethereal daripada mereka yang memiliki yang utuh. Sayangnya, sangat disayangkan. Orang tua itu menghela nafas sambil melihat ke arah Wang Lin, yang sedang berkultivasi. Namun, saat dia melihat, matanya tiba-tiba melebar dan dia berseru. Ada yang tidak beres. Tubuh anak kecil ini. Ini adalah. Mata lelaki tua itu melebar dan dia berjalan di samping Wang Lin. Ada sedikit kegembiraan dan ketidakpercayaan di matanya. Dia memutuskan untuk menekan jarinya ke dahi Wang Lin. Dia tidak menyakiti Wang Lin sama sekali, tapi kekuatan misterius memasuki tubuh Wang Lin. Ketika lelaki tua itu menarik tangan kanannya, matanya melebar dan dia menatap dahi Wang Lin. Tepat pada saat ini, api tak terlihat keluar dari dahi Wang Lin. Saat api muncul, api itu memenuhi dunia, mengeluarkan panas yang tak terbayangkan. Pada saat ini, api tak kasat mata tiba-tiba menyusut hingga berubah menjadi nyala api yang lemah. Meski nyala api ini lemah, ada aura menyesakkan di dalamnya. Ini adalah esensi api Wang Lin. Ketika lelaki tua itu melihat esensi api, tidak ada perubahan pada ekspresinya. Seolah-olah dia sudah mengetahuinya. Setelah esensi api, cahaya lain datang dari dahi Wang Lin. Cahaya ini sangat menggemparkan dan sangat terang. Guntur bergemuruh saat sambaran petir keluar dari dahi Wang Lin. Saat guntur ini muncul, ia membentuk tato, dan 9 guntur yang menyertainya berputar mengelilinginya, mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Langit berubah warna dan awan berhamburan. Esensi guntur sangat kuat. Ini adalah esensi kedua Wang Lin. Pria yang hebat. Dia tidak hanya memiliki esensi api dari kebangkitan burung vermilionnya beberapa kali, dia juga memiliki esensi guntur ini. Saya telah menyadarinya sebelumnya, tetapi melihatnya sekarang, saya terkejut. Esensi petir ini juga lengkap. Ini adalah titik di mana ia dapat menantang gerbang Void. Bagaimana dia mengolahnya? Mungkinkah dia benar-benar melahap naga petir kuno? Orang tua itu menghirup udara dingin. Namun, pada saat ini, ada kilatan cahaya lain dari dahi Wang Lin. Mata lelaki tua itu melebar dan dia menunjukkan sedikit kegembiraan. Ini dia, ini yang saya lihat sebelumnya. Tubuh anak kecil ini. Ada kilatan cahaya lain dan cahaya hitam putih bersinar dari dahi Wang Lin. Dunia bergemuruh dan sungai ilusi yang panjang muncul di langit. Sungai ini adalah sungai dunia bawah yang dibentuk oleh esensi hidup dan mati Wang Lin. Sungai menyapu langit dan kepala serta ekornya terhubung. Bagian dalamnya berawan, dan aura hidup dan mati muncul darinya. Ini adalah esensi ketiga Wang Lin yang dibentuk oleh wilayah hidup dan matinya. Orang tua itu mengungkapkan kegembiraan yang tak terbayangkan, dan kegembiraan yang tidak dia rasakan selama puluhan ribu tahun muncul di wajahnya. Matanya melebar dan dia tersenyum. Bagus, 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 memang ada esensi ketiga. Orang tua ini tidak melihat dari dekat sebelumnya, jadi itu tidak terduga. Sebelum dia selesai berbicara, dia terkejut sesaat. Cahaya lain muncul dari dahi Wang Lin dan simbol ilusi Yin dan Yang terbang keluar. Simbol Yin dan Yang ini mengandung karma. Ketika muncul, sepertinya dunia terkoyak. Langit dan bumi seakan bercampur dan siklus karma pun terbentuk. Untungnya, tidak ada kultivator lain di dekatnya. Jika tidak, mereka akan terjerat di dalam dan roh jahat di dalam diri mereka akan meletus, sehingga menyulitkan mereka untuk melarikan diri. Semua sebab karma yang mereka tanam akan menjadi akibat karma yang akan menghancurkan diri mereka sendiri. Ada lagi. Orang tua itu benar-benar terpana dan ekspresinya dipenuhi keterkejutan. 4 esensi. Ini. Bagaimana anak ini berkultivasi hingga memiliki 4 esensi? Ini terlalu. Pupil lelaki tua itu menyusut lagi dan dia berhenti di tengah kalimat karena ada kilatan cahaya lagi dari dahi Wang Lin. Cahaya kali ini sangat aneh. Sepertinya itu ada di sana, tapi ternyata tidak ada. Itu terus-menerus berganti-ganti antara benar dan salah. Gambar asli dan palsu mulai bermunculan, sehingga tidak mungkin orang bisa membedakannya secara sekilas. Orang tua itu menatap 5 esensi berbeda yang melayang di atas Wang Lin. Dia menelan ludahnya dan tidak tahu harus berkata apa. Baru setelah kelima esensi menghilang kembali ke tubuh Wang Lin, dia menghela nafas panjang. Tidak lagi. Itu bagus, itu bagus. Orang tua itu memandang Wang Lin seperti sedang melihat monster. 5 esensi. 5 esensi. Sialan, anak kecil ini lebih seperti monster daripada burung vermilion generasi keempat. Bagaimana monster seperti itu bisa muncul di dunia ini? Meski lelaki tua itu mengatakan ini, kegembiraan di matanya tak terlukiskan.
Cahaya bulan sangat kuat dan angin sepoi-sepoi terus bertiup, menyebabkan tumbuh-tumbuhan berdesir. Malam berangsur-angsur berlalu dan lari perlahan meningkat, menghilangkan kegelapan dan dinginnya malam. Setelah semalaman berkultivasi, esensi api di tubuh ide Wang Lin menjadi jauh lebih kuat. Namun, masih ada penghalang kebangkitan burung vermilion keempat yang tidak bisa ditembus oleh Wang Lin. Seleksi penatua yang jatuh sudah dimulai saat fajar. Baru setelah matahari tinggi di atas langit, hampir tengah hari, darah naga yang dimakan Wang Lin perlahan menghilang. Wajah Wang Lin kembali normal dan dia membuka matanya. Wang Lin menghirup udara kotor. Udara ini berwarna hitam, dan ketika jatuh ke tanah, menimbulkan suara retakan. Rasanya seperti tanah sedang dipanggang. Saat Wang Lin membuka matanya, dia melihat lelaki tua. Dia merenung sebentar sebelum bangun. Dia membungkuk dan dengan hormat berkata, Junior Wang Lin memberi salam. Leluhur generasi keempat. Orang tua itu memandang Wang Lin dengan cahaya aneh di matanya. Dia terbatuk kering, menyembunyikan cahaya aneh di matanya, dan tersenyum. Orang tua ini bukanlah burung vermilion generasi keempat. Wang Lin terkejut sesaat ketika dia melihat lelaki tua itu, lalu sebuah pikiran muncul di benaknya. Kamu, apakah kamu burung vermilion generasi pertama? Orang tua itu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Orang tua ini bukanlah burung vermilion generasi pertama, tapi generasi kedua. Sudah lama sekali dan segalanya menjadi rumit. Burung vermilion generasi keempat juga ada di sini. Kamu adalah anggota klan kedua yang kulihat setelah dia. Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan kemudian bertanya dengan ragu-ragu, apakah Anda Kaisar Agung? Aku sama denganmu, Kaisar Muda. Orang tua itu tersenyum. Ketika dia melihat Wang Lin merenung, dia menjelaskan, orang tua dan generasi keempat ini sama-sama Kaisar Muda. Adapun Kaisar Agung, itu adalah nama yang hanya digunakan oleh orang luar. Bagi klan burung vermilion, dia hanya memiliki satu nama, leluhur burung vermilion generasi pertama. Dia juga salah satu dari 4 jenderal terkuat di bawah Kaisar Surgawi kuno. Pikiran Wang Lin bergetar dan dia tiba-tiba mendongak. Orang tua itu tersenyum. Untuk detailnya, setelah Anda melewati burung vermilion ilahi trial, Anda akan mengetahuinya. Ujian ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan, dan bagimu, mungkin merupakan keberuntungan besar bagimu untuk menerobos ke alam api ethereal. Namun, ini sangat sulit, jadi Anda tidak perlu merasakan terlalu banyak tekanan. Orang tua itu melihat ke arah barat laut. Setelah merenung sebentar, dia berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Mengapa kamu tidak menyetujui tantangan Master Simo? Orang-orang dari klan burung vermilionku tidak takut dengan pertempuran. Setelah Anda mencoba uji coba, lepaskan dan lawan dia. Orang yang diundang ke sini tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun di sini. Pemilihan sesepuh yang jatuh hanyalah permainan anak-anak. Alasan utama mengundang begitu banyak kultivator langkah ketiga adalah untuk memberitahu mereka bahwa Kaisar Muda baru telah muncul di tanah jatuh. Kamu adalah anggota klan burung vermilionku, tidak masalah apakah kamu berasal dari alam dalam atau tidak. Jika kamu pergi dari sini, aku tidak bisa melindungimu, tetapi jika kamu di sini, aku ingin melihat siapa yang berani menyakitimu. Ingat, klan burung vermilion saya pasti kejam dan bias. Kita harus menjadi tirani agar kita bisa berpijak di zaman yang kacau ini. Hanya dengan melakukan ini Anda dapat membuat orang takut untuk bergerak melawan Anda. Inilah sebabnya daripada bersembunyi, tunjukkan kekuatanmu. Master Simo itu adalah targetmu untuk memamerkan kekuatanmu. Jadi bagaimana jika dia adalah kultivator langkah ketiga? Gunakan dia untuk menunjukkan kekuatanmu. Kata-kata lelaki tua itu sangat kejam. Wang Lin merenung sejenak sebelum mengangguk, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Melihat ekspresi Wang Lin, lelaki tua itu sangat puas. Dia memandangi danau dan merenung sebentar. Minumlah darah naga ini untuk ujiannya. Kamu tidak bisa mengembangkan metode kultivasiku, tapi karena kita sudah bertemu, aku harus memberimu sesuatu. Ayo lakukan ini, orang tua ini akan memberimu mantra rahasia klan. Ketika lelaki tua itu mengucapkan kata, mantra rahasia, ekspresinya sangat aneh. Karena kamu adalah anggota klanku, tidak ada masalah untuk memberitahumu. Klan burung vermilionku tidak pernah memiliki apa yang disebut mantra rahasia. Mantra rahasia, ini sebenarnya dicuri dari klan Azure Dragon, White Tiger, dan Black Tortoise ketika leluhur lama masih bisa bergerak. Setelah dia membawanya kembali, dia menyebutnya mantra rahasia klan. Di antara 3 klan, kura-kura hitam memiliki kekuatan terbesar. Saya memeriksa tubuh Anda sebelumnya dan menemukan bahwa Anda entah bagaimana menjadi dewa kuno.
Kekuatan para dewa kuno seharusnya membuat mantra ini semakin kuat. Mantra ini bukanlah mantra, tapi metode penggunaan kekuatan. Amati baik-baik. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berjalan ke danau. Dia mengangkat tangannya dan melambai ke danau. Telapak tangannya menyebabkan air menyusut, tetapi saat depresi itu muncul, telapak tangan lelaki tua itu menghantam permukaan air. Episode 1403 melangkah menuju dao kekuasaan yang tepat. Terjadi ledakan yang menggelegar dan danau menjadi ganas. Lapisan air tiba-tiba runtuh dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian lapisan air lainnya tiba-tiba runtuh, dan siklus ini berlanjut. Dalam sekejap, lapisan air dari danau menghilang menjadi uap air dan naik ke udara. Ketinggian air danau langsung turun 10 kaki. Pemandangan ini sangat biasa dan tidak terkesan istimewa sama sekali. Jika itu adalah mantra, mengubah seluruh danau menjadi gas akan sangat sederhana. Lupakan orang tua ini, bahkan Wang Lin memiliki lusinan metode untuk memberikan pukulan yang terlihat jauh lebih kuat dari ini. Sangat biasa, bukan? Orang tua itu memandang Wang Lin dengan senyum lebar. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap permukaan danau dan mengingat apa yang baru saja dia lihat. Dia mulai merenung sambil menatap danau. Melihat Wang Lin seperti ini, lelaki tua itu menjadi lebih bahagia dan tidak mengganggu Wang Lin. Dia ingin melihat seberapa baik pemahaman Wang Lin dan apakah Wang Lin dapat memahami arti di balik teknik ini. Dulu ketika saya mempelajari hal ini dari leluhur, saya tidak dapat mempelajari sendiri makna di baliknya. Bahkan generasi keempat burung vermilion junior yang luar biasa pun tidak mampu memahami intinya, dia hanya bisa memahami ujungnya. Baru setelah leluhur menjelaskannya, kami tiba-tiba menyadari arti sebenarnya. Mari kita lihat bagaimana generasi keenam melakukannya. Namun, bakat anak ini tidak bisa dibandingkan dengan generasi keempat. Tingkat kultivasinya saat ini seharusnya berasal dari pertemuan yang beruntung, atau mungkin karena murid yang pernah dibicarakan oleh burung vermilion generasi keempat. Jika tidak akan ada cara baginya untuk mencapai tingkat kultivasi yang mengerikan yaitu mencapai tepi api ethereal hanya dalam waktu 2000 tahun kultivasi. Bahkan leluhur tidak mungkin melakukan ini pada usia ini. Saat itu, lelaki tua itu tiba-tiba memikirkan tentang 5 esensi Wang Lin dan berhenti sejenak. Mungkin orang ini akan mengetahuinya. Orang tua itu agak murung saat melihat Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening, dan pemandangan sebelumnya terus terulang di benaknya. Telapak tangan lelaki tua itu terlihat sangat normal dan hanya mengguncang danau. Tetesan air telah terbang dan bertabrakan berkali-kali sebelum berubah menjadi uap air. Namun, mengikuti kata-kata lelaki tua itu, mantra ini mengandung kebenaran yang mendalam. Sambil merenung, Wang Lin berjalan di samping danau dan berjongkok. Dia dengan lembut menekankan tangannya ke permukaan danau. Dia tidak menggunakan mantra, dia hanya menyentuh air seperti manusia. Saat tangannya turun ke permukaan danau, Wang Lin merasakan kekuatan pantulan. Kekuatan pantulan ini sangat lemah dan hampir tidak terlihat, seperti inilah yang seharusnya terjadi. Meski permukaan airnya sangat lembut, namun daun-daun masih bisa mengapung. Ketika telapak tangannya menekannya, dia secara alami akan merasakan kekuatan pantulan. Masalah ini tidak akan menarik perhatian Wang Lin di masa lalu, dan dia sebelumnya tidak akan mempertimbangkan mengapa hal itu terjadi seperti ini. Namun, saat kekuatan pantulan ini muncul, mata Wang Lin menyipit. Riak bergema di seberang danau dan lebih banyak riak menyebar dari telapak tangannya. Danau itu seperti hatinya, dan riak telah muncul di hatinya. Dia berbeda dari orang lain. Wang Lin adalah dewa kuno. Mereka tidak memiliki banyak mantra, tapi tubuh mereka sangat kuat. Satu pukulan sudah cukup untuk memusnahkan planet kultivasi. Inilah inti kekuatan para dewa kuno. Karena itulah pemahaman kekuatan Wang Lin sangat berbeda dari pemahaman para kultivator yang mengandalkan mantra atau harta karun. Saat saya membaca buku saat masih kecil, saya mendengar tentang air yang menetes dan mengebor ke dalam batu. Air mungkin tampak lunak, namun kenyataannya, air sangatlah keras. Ketika jatuh ke atas batu, ia harus menahan gaya pantulan. Tetesan yang tak terhitung jumlahnya menciptakan kekuatan pantulan yang pada akhirnya memungkinkan air menembus bebatuan. Lupakan batu, jika dewa kuno menggantikan batu itu, bahkan batu itu akan ditembus oleh tetesan air setelah sekian lama. Pencerahan muncul di mata Wang Lin dan dia memandang orang tua itu. Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius, juga mengandung sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka Wang Lin akan memahami sendiri ujung mantra ini.
Bakat anak ini tidak bisa dibandingkan dengan burung vermilion generasi keempat, perbedaannya seperti langit dan bumi. Pencerahan ini terlalu menakutkan, dan dia mampu menggunakan pemahamannya untuk menutupi kekurangan bakatnya untuk mencapai tingkat pemahaman yang sama tentang mantra rahasia ini seperti burung vermilion generasi keempat. Pantas saja dia punya 5 esensi. Sepertinya itu bukan kecelakaan. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan menatap Wang Lin dengan kagum. Dia hendak membuka mulut untuk menjelaskan sisanya. Dalam pandangannya, ini sudah menjadi batas Wang Lin, dan Wang Lin tidak akan bisa menyelidiki masalah ini lebih dalam. Namun, sebelum dia dapat berbicara, mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, ini hanya masalah sekunder. Orang tua itu terkejut. Air mengandung keuletan dan kelembutan, dan setelah membentuk danau, ia juga mengandung kekuatan pantulan. Semakin banyak kekuatan yang terkandung di telapak tanganku, semakin kuat kekuatan pantulan. Kekuatan pantulan yang muncul saat saya melontarkan pukulan tidak lebih lemah dari pukulan itu sendiri. Akibatnya, dua jenis kekuatan tiba-tiba bersilangan dan kemudian menimbulkan benturan yang kuat. Ketika telapak tangan senior jatuh ke atas air, tetesan air bertabrakan berkali-kali, menyebabkan sebagian danau hancur. Disintegrasi itu adalah perubahan wujud yang mengubah air langsung menjadi uap air. Meski terlihat sederhana, namun mengandung kekuatan yang menggemparkan. Kekuatan untuk mengubah keadaan makhluk hidup. Saat Wang Lin berbicara, matanya menjadi lebih cerah dan pikirannya menjadi lebih jernih. Ide-ide mengalir ke dalam benaknya dan dia mengulangi apa yang telah dilakukan lelaki tua itu puluhan ribu kali. Seharusnya ini saja. Telapak tangan senior berisi hukum itu. Satu pukulan bahkan bisa menyebabkan planet kultivasi runtuh. Meskipun masih ada kekuatan pantulan, pada saat kekuatan pantulan muncul, planet kultivasi sudah hancur. Namun, air berbeda. Ketangguhan air tidak bisa dianggap remeh. Setelah cukup banyak air terkumpul, kekuatan yang dapat ditahannya sungguh mengejutkan. Jika pukulan yang sama mendarat di laut, kekuatan pantulan akan cukup untuk menyebabkan seseorang pingsan. Burung vermilion tua menatap Wang Lin dengan mata terbelalak. Ketakutan yang dia alami ketika melihat Wang Lin memiliki 5 esensi muncul kembali. Pemahaman tentang surga ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat orang tua ini sebelumnya. Pemahaman ini lebih kuat dari bakat apapun. Bukan suatu kebetulan bagi anak ini untuk mendapatkan esensi. Burung vermilion tua menarik napas dalam-dalam, dan tatapannya ke arah Wang Lin menjadi semakin aneh. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa begitu Wang Lin mempelajari pembatasan jiwa kuno, dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak pembatasan dan mencapai alam kekosongan serta mendapatkan esensi kehampaan. Tentu saja, peluang ini kecil, tapi memang ada. Apa yang senior coba ajarkan kepada junior adalah bagaimana menggunakan kekuatan pantulan ini. Jadi, saat aku melayangkan pukulan, aku bisa meminjam kekuatan pantulan untuk membunuh musuhku, karena kekuatanku akan meningkat pesat. Ia bahkan dapat mengubah keadaan suatu benda. Meski bukan mantra, cara ini bisa dianggap mantra. Senior ingin junior mempelajari ini. Mata Wang Lin cerah dan ada kilatan kegembiraan di matanya. Pertarungan normal antar kultivator tidak akan melibatkan pukulan dan tendangan. Namun, Wang Lin adalah dewa kuno, jadi ini mirip dengan mantra baginya. Dalam ingatan dewa kuno Wang Lin, tidak ada metode penggunaan kekuatan seperti itu. Pelajaran dari burung vermilion generasi kedua ini sangat berarti bagi Wang Lin. Ketika dia memikirkan pertarungannya dengan Tuo Shen, jelas bahwa Tuo Shen jauh lebih kuat. Dalam pertarungan mereka saat itu seperti anak kecil yang melawan orang dewasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia hanya tahu bagaimana menggunakan kekuatan mentah para dewa kuno. Burung vermilion tua menelan dan mendesah dalam hatinya. Dia sudah hidup lama dan merupakan monster tua, jadi tidak sulit baginya untuk melakukan suatu akting. Dia perlahan berkata, bagus, semua yang Anda katakan adalah kebenaran sederhana, persis seperti yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Meskipun burung vermilion tua telah mengatakan ini, dia berpikir dalam hatinya, sialan, aku tidak bisa membiarkan anak ini melihat ke dalam diriku. Jika dia mengetahui bahwa lelaki tua ini bahkan tidak dapat memahami hal ini saat itu, seluruh wajahku sebagai tetua akan hilang. Jika aku mengetahui hal ini, aku akan memberinya mantra rahasia macan putih atau naga azure. Hal-hal itu tidak dimaksudkan untuk dikultivasikan oleh manusia. Dengan pemahaman monster kecil ini, dia harus mempelajari hal-hal itu. Burung vermilion tua dengan cepat mengeluarkan batu kering untuk menghindari topik tersebut. Matanya melebar dan dia berkata, bagus.
Sekarang setelah Anda mempelajari mantra rahasianya, ikuti saya ke ujian. Setelah kamu menyelesaikan uji coba, gunakan Master Simo untuk memamerkan kekuatanmu. Setelah dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan mereka berdua berubah menjadi api ethereal sebelum terbang ke barat laut. Wang Lin dengan hati-hati melihat ke arah api ethereal dan diam-diam terkejut. Apakah ini api ethereal? Tidak ada panas sama sekali, tapi memberikan ilusi bahwa jiwaku terbakar. Dengan tingkat kultivasi burung vermilion yang lama, dia segera membawa Wang Lin ke atas arena di wilayah barat laut. Saat ini ada 2 orang kultivator yang memperebutkan posisi sesepuh. Ada 10.000 kultivator di sekitar arena mengamati mereka, dan ada beberapa tempat di mana tidak ada kultivator yang berani mendekat. Salah satu lokasi tersebut adalah tempat Master Simo dan Grandmaster Yun Luo berada. Lokasi lain sepasang ayah dan anak perempuan yang diselimuti cahaya biru. Di tempat lain, hanya ada 1 orang. Dia mengenakan pakaian hijau dan tampak seperti pria muda. Dia berbaring dengan malas di atas awan, memandangi 2 orang yang bertarung di bawah. Dia menguap sambil mengeluarkan buah persik dan menggigitnya. Ada seekor kadal raksasa melingkar di lokasi terakhir. Binatang itu berwarna hitam dan tampak ganas saat melayang di udara. Di punggungnya duduk seorang lelaki tua berkulit binatang. Wajah lelaki tua ini dipenuhi lubang dan benjolan, serta terdapat anting seukuran kepalan tangan di setiap telinganya. Ada 4 jarum merah yang menembus bibirnya, seolah menutup mulutnya. Tepat pada saat ini, ekspresi orang-orang ini berubah dan mereka semua melihat ke atas. Episode 1404 Burung Vermilion Tua yang Bias. Beberapa orang tua datang. Saat semua orang melihat ke atas, suara burung vermilion tua bergema di langit dengan nada mengejek. Saat dia turun, api halus di sekelilingnya tersebar dan menghilang tanpa jejak. Ini mengungkap sosok Wang Lin di balik burung vermilion tua. Saat Wang Lin muncul, beberapa tatapan tertuju padanya. Pandangan pertama berasal dari Master Simo. Tatapannya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Pandangan kedua lembut. Isinya sedikit kebingungan dan kenangan. Itu berasal dari putri yang diselimuti cahaya biru. Tatapan ketiga datang dari pemuda tampan yang sedang memakan buah persik. Matanya bersinar dan dia menunjukkan senyuman yang bukan senyuman. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat tatapannya melewati ayah dan putrinya yang diselimuti cahaya biru. Ada sedikit kerumitan di matanya, tapi itu segera hilang. Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Junior menyapa senior Dao Master Blue Dream." Dao Master Blue Dream tersenyum sambil mengangguk dan berkata, "Saya benar-benar meremehkan Anda sebelumnya." Burung vermilion tua terkejut dengan fakta bahwa Wang Lin mengenal Dao Master Blue Dream. Kemudian tatapannya beralih ke Li Qianmei dan dia tersenyum nakal sebelum mengabaikan masalah ini. Kemudian tatapannya tertuju pada Master Simo. "Anak kecil, apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak puas dengan orang tua ini? Apakah Anda ingin menantang orang tua ini? Datang dan bertarunglah, orang tua ini akan bermain denganmu." Burung vermilion tua tidak memiliki keanggunan seorang senior saat dia menatap Master Simo dan membuat gerakan mengejek dengan jari telunjuknya. Ekspresi Tuan Simo berubah. Dia tahu bahwa lelaki tua itu adalah kaisar muda pertama di negeri jatuh. Ini adalah seseorang yang berada tepat di bawah Kaisar Agung, dan dia sangat terkenal. Dewan Kedaulatan masih melakukan penelitian terhadap orang ini, dan orang tua ini tidak mudah untuk dihadapi. Niat membunuh di mata Tuan Simo telah lenyap. Dia menggenggam tangannya dan dengan lembut berkata, "Kultivasi senior sungguh luar biasa. Junior bukanlah tandingannya. Kamu tidak akan berani melawan orang tua ini, tapi kamu ingin memprovokasi juniorku. Kamu layak mendapat pukulan." Tidak peduli bagaimana burung vermilion tua memandang Master Simo, dia menganggapnya merusak pemandangan. Dia mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya. Sepertinya tidak ada mantra yang muncul dengan gelombang itu, tapi ekspresi Grandmaster Yun Luo sangat berubah dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Murid guru Simo juga menyusut dan dia mengeluarkan suara gemuruh saat dia mulai membentuk segel tangan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, suara gemuruh bergema. Master Simo dengan cepat mundur dari keributan ini. Tangannya gemetar dan wajahnya pucat. Api halus menyala di dalam dirinya, dan menyala 3 kali. Setiap kali itu menyala, kekuatan pembakaran di dalam tubuhnya meningkat. Setelah 3 kali kilatan, tubuh Tuan Simo bergetar hebat dan dia batuk darah. Matanya dipenuhi teror. Senior menindas junior di hadapan semua orang di sini. Apa artinya ini? Kemarahan muncul di wajah Tuan Simo, tetapi kemarahan itu sepertinya menyulut api halus di sekelilingnya, menyebabkannya menjadi lebih kuat.
Tuan Simo batuk darah sekali lagi. Pada saat ini, Grandmaster Yun Luo melangkah maju dan menekankan tangannya ke punggung Yun Luo. Dia menggunakan mantra rahasia untuk membuat wajah Tuan Simo terlihat sedikit lebih baik, tapi dia masih pucat pasi. Yang kuat menindas yang lemah. Sial, kamu sebenarnya tahu apa maksudnya. Setelah menggunakan langkah ketiga kultivasimu untuk memaksakan pertarungan dengan juniorku, kamu berani mengatakan aku menindas yang lemah. Jadi bagaimana jika aku menindas yang lemah? Burung vermilion tua telah dikultivasikan selama bertahun-tahun, dan meskipun dia tampak baik kepada Wang Lin, sebenarnya, ketika dia menjadi terkenal, dia memiliki temperamen yang meledak-ledak. Setelah mendengar kata-kata Guru Simo, matanya membelalak dan dia maju selangkah. Dia terlalu cepat. Mustahil bagi mata atau indera keilahian untuk mengimbanginya. Dia tiba di hadapan Tuan Simo dan langsung mengirimkan tamparan. Dengan satu tamparan, Master Simo mengerang teredam dan didorong mundur beberapa puluh kaki. Wajahnya membengkak dan menjadi hitam keunguan. Wajah Grandmaster Yun Luo menjadi pucat saat dia mundur dan berkata, "Senior, hentikan, Dewan Kedaulatan." Sebelum Grandmaster Yun Luo selesai berbicara, burung vermilion tua menatapnya dengan kejam. "Gadis kecil, diamlah. Jika kamu tidak berhenti, aku akan menamparmu juga. Orang tua ini akan menindas yang lemah hari ini." Hal ini membuat Grandmaster Yun Luo menggigit bibir bawahnya dan berhenti berbicara. Tuan Simo baru saja menghentikan tubuhnya dan pandangannya menjadi kabur. "Siapa kamu sampai berani menyebut juniorku, bajingan kecil? Kamu bajingan, seluruh keluargamu bajingan." Saat burung vermilion tua berbicara, dia mendekat sekali lagi dan mengirimkan tamparan dengan tangan kirinya. Tuan Simo mengerang tertahan dan mengeluarkan darah. Dia didorong mundur dan kemarahan memenuhi tubuhnya. Namun, kemarahan ini meningkatkan kekuatan api di tubuhnya. Dia menjerit menyedihkan dan menahan amarahnya. "Jika juniorku adalah seorang bajingan, bukankah itu membuatku menjadi bajingan juga? Sialan, kamu berani memarahi orang tua ini." Orang tua itu menatap Master Simo dan mengejar. "Junior tidak." Pikiran Master Simo bergetar dan dia hendak menjelaskan sendiri, tapi kata-katanya jelas tidak secepat burung vermilion yang lama. Burung vermilion tua tiba-tiba mendekat dan mengirimkan tamparan dengan tangan kanannya. Wajah Tuan Simo yang sudah hitam keunguan semakin membengkak dan dia batuk darah beserta beberapa giginya. Tubuhnya terlempar jauh. Kamu berani memarahi orang tua ini." Ada sedikit niat membunuh di mata burung vermilion tua. Jika bukan karena dia ingin Wang Lin menggunakan Master Simo untuk pamer, dia tidak akan hanya menggunakan 3 tamparan, dia akan langsung mengambil nyawanya. Burung vermilion tua berani memancing naga dan memiliki tingkat kultivasi yang mengerikan. Meskipun Master Simo adalah seorang kultivator langkah ketiga, dia baru saja memasuki langkah ketiga. Jika itu adalah orang lain selain burung vermilion yang lama, mereka akan menunjukkan keraguan. Bagaimanapun, Dewan Kedaulatan berdiri di belakang Master Simo. Namun, burung vermilion yang lama tidak mempertimbangkan semua ini sama sekali. Dia hanya punya satu pemikiran, tidak ada yang bisa memprovokasi klan burung vermilion. Bahkan jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, dia tidak akan peduli. Nenek moyang generasi pertama akan menghadapinya. Bias klan burung vermilion diturunkan dari generasi ke generasi. Wang Lin mengungkapkan senyuman saat dia melihat ini. Dia menemukan bayangan King Sui dan Kaisar Ilahi burung vermilion generasi kelima di burung vermilion lama. Kepribadian Wang Lin terkadang sangat sederhana. Mereka yang berbuat baik padanya akan dibayar kembali beberapa kali lipat. Seperti si tuna, King Sui, Kaisar Ilahi burung vermilion yang lama, Dun Tian. Para kultivator yang berjuang untuk posisi Valen Elder semuanya berhenti dan mundur. 10.000 kultivator tanah jatuh semuanya sangat hormat. Dan 10 utusan itu juga menatap ke langit dengan hormat. Adapun orang-orang lain di langit, mereka tidak mengatakan apa-apa. Setelah menamparkan Tuan Simo beberapa kali, burung vermilion tua itu menarik pandangannya dan kembali ke sisi Wang Lin. Dia benar-benar mengabaikan Master Simo, yang berada dalam kondisi menyedihkan, dan Grandmaster Yun Luo yang murung. Orang tua ini sangat senang semua orang bisa datang ke sini. Meski masih ada beberapa orang tua yang tidak ada di sini, tidak apa-apa. Karena semua orang hadir, aku ingin kalian semua menyaksikan ujian Kaisar Muda ketiga tanah jatuhku. Jika dia berhasil dalam uji coba tersebut, dia akan menjadi Kaisar Muda sejati. Menjadikannya musuhmu sama dengan menjadikan orang tua ini musuhmu, menjadikan tanah jatuh sebagai musuhmu. Burung vermilion tua menggenggam tangannya pada semua orang. Dia menarik Wang Lin dan menunjuk pemuda tampan itu.
Anak kecil, kamu tahu Dao Master Blue Dream, jadi aku tidak akan memperkenalkanmu. Anda melihat pemuda itu memakan buah persik. Jangan mengira dia masih muda, dia sebenarnya monster tua. Anda mungkin pernah mendengar tentang dia sebelumnya, dia adalah salah satu dari 5 master, Dao Master Miao Yin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi pikirannya berpacu. Dia pernah mendengar tentang Dao Master Miao Yin sebelumnya. Dia memandang pemuda itu tetapi tidak menemukan jejak kultivasi, dan Wang Lin menggenggam tangannya sebagai salam. Pemuda tampan itu tertawa dan mengangguk ke arah Wang Lin. Ada juga orang tua dengan jarum di mulutnya, dia juga seseorang yang harus kamu kenal. Meskipun dia bukan salah satu dari 5 master, kultivasinya tidak sedikit pun lemah. Dia memproklamirkan diri sebagai Tai Huang terhormat. Kultivasi racunnya membuatnya terkenal. Burung vermilion tua menunjuk ke arah tetua kurus yang duduk di atas kadal. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia mendengus dingin. Bibirnya tidak bergerak, tapi sebuah suara keluar dari tubuhnya. Burung tua, lelaki tua ini tidak datang untuk menyaksikan apapun, aku di sini untuk melawanmu. Namun, juniormu ini lumayan, jadi aku akan memberimu hadiah ini sebagai perlindungan. Orang tua itu mengangkat tangan kanannya dan menjentikkannya. Sepotong kuku jari telunjuknya putus dan terbang menuju Wang Lin. Ada kilatan cahaya dan potongan kuku melayang di depan Wang Lin. Mata burung vermilion tua melebar setelah mendengar kata, burung tua, tetapi ketika dia melihat paku, dia tertawa. Dasar serangga kecil beracun, kamu cukup murah hati. Ambil. Benda itu mengandung racun serangga kecil itu. Itu adalah senjata ampuh untuk digunakan melawan musuhmu. Saat burung vermilion tua berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan melambai ke arah arena. Dia berteriak, seleksi penatua yang jatuh akan diundur, dan ujian kaisar muda akan dimulai. Suaranya bergemuruh seperti guntur dan bergema di seluruh arena. Raungan kura-kura naga bergema dan cangkang kura-kura raksasa yang mengelilingi arena muncul. Kura-kura raksasa itu sangat besar dan sangat ganas. Itu adalah pemandangan yang tak terlupakan. Sebuah kekuatan yang kuat menyebar, dan sekitar 10.000 kultivator mengungkapkan rasa hormat yang ekstrim saat mereka menghindari gelombang kejut ini. Kura-kura raksasa itu mengaum. Setelah muncul, ia melihat ke arah burung vermilion yang lama. Episode 1405 bermimpi seperti hidup. Mulai dupa biru. Burung vermilion tua melambaikan tangannya. Sifat kekanak-kanakan sebelumnya menghilang dan dia menjadi serius. Pada saat ini, kekuatan yang kuat datang dari tubuhnya, bersama dengan perasaan tirani. Seolah-olah apapun yang dia katakan adalah hukum. Saat gemuruh bergema, 3 dupa raksasa setebal ribuan kaki dan tinggi puluhan ribu kaki muncul di punggung kura-kura. Ketiga dupa ini berwarna biru tua dan menusuk ke langit. Kura-kura raksasa itu sepertinya telah berubah menjadi altar. 3 dupa di punggungnya adalah pemandangan yang mengejutkan. Ujian Kaisar Muda Negeri Jatuhku sangatlah sederhana. Anda harus memasuki 3 dunia fantasi manusia, bumi, dan surga dan menyalakan ketiga dupa. Uji coba ini memiliki 2 poin penting. Yang pertama adalah menyalakan dupa itu sulit. Kedua, begitu dupa dinyalakan, meski tingginya puluhan ribu kaki, ia terbakar dengan sangat cepat. Anda harus menggunakan semua upaya Anda untuk memperlambat pembakaran sehingga jiwa Anda dapat pergi dan kembali ke tubuh Anda. Ekspresi burung vermilion yang lama sangat serius saat dia melihat Wang Lin. Setiap cobaan memiliki bahaya. Ujian Kaisar Muda Negeriku yang jatuh juga sama. Jika Anda tidak dapat menyalakannya, tidak ada konsekuensinya, tetapi jika Anda menyalakannya dan tidak dapat keluar, jiwa Anda akan terbakar sampai mati bersamanya. Dengan lelaki tua ini di sini, kamu tidak akan benar-benar mati, tapi kamu akan mengecewakan lelaki tua ini. Sejak zaman dahulu, hanya 2 orang yang berhasil. Orang tua ini adalah yang pertama, dan sebelum Anda ada orang lain. Orang itu sangat berbakat. Dia mengambil 5 napas untuk dupa pertama, 9 napas untuk dupa kedua, dan 14 napas untuk dupa ketiga. Bahkan orang tua ini lebih rendah darinya. Apakah kamu berani mencoba? Jawab aku. Mata lelaki tua itu bersinar seperti obor saat dia memandang Wang Lin. Wang Lin tetap tenang dan perlahan berkata, mengapa saya tidak berani? Bagus. Saya berharap Anda mengejutkan saya untuk ketiga kalinya. Burung vermilion tua tertawa dan melambaikan tangan kanannya. Hembusan angin menyelimuti Wang Lin dan dia bergerak seperti sambaran petir menuju dupa pertama. Mata Tuan Simo mengandung tatapan kejam dan tersembunyi. Wajahnya masih ungu, dan tidak akan sembuh dalam waktu singkat dengan mantra. Bagaimanapun, burung vermilion tua melakukan ini dengan sengaja untuk mempermalukannya.
Saat ini, Master Simo tidak berani menjadi sombong seperti sebelumnya, namun niat membunuhnya terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat. Tuan Simo mendengus dingin. Dewan Kedaulatan telah mempelajari ujian tanah jatuh secara mendalam. Kecil ini tidak akan berhasil dengan tingkat kultivasinya. Grandmaster Yun Luo di sampingnya juga memiliki ekspresi muram. Tangannya di lengan kanannya dengan santai membentuk beberapa segel seolah-olah dia sedang mencoba meramal beberapa hal, tetapi tatapannya mengarah ke Dao Master Miao Yin. Adapun Dao Master Miao Yin, dia berbaring di awan dengan mata menyipit, memperlihatkan cahaya aneh. Anak kecil ini pastilah Wang Lin yang informasinya dikirimkan oleh air Daois. Penguasa alam tertutup belum mati. Air Daois itu tidak akan berani berbohong, tapi aku harus berhati-hati tentang ini. Aku menyebutkannya terakhir kali karena penguasa memberiku keuntungan besar, tapi sekarang. Jika mereka ingin aku bertindak, itu akan bergantung pada apakah Dewan Kedaulatan bersedia memberikan hadiah yang sesuai. Dao Master Blue Dream dengan tenang menatap Wang Lin dan menghela nafas dalam hatinya. Dalam waktu sesingkat itu, anak ini telah berhasil menghancurkan klan Guntur Sebar dan juga menjalin hubungan yang mendalam dengan tanah jatuh. Aku benar-benar meremehkannya. Sebagai salah satu dari 5 master, aku memiliki tanggung jawab untuk menjaga sistem bintang kuno, tapi masalah antara dia dan UER. Dao Master Blue Dream memandang putrinya dengan tatapan yang rumit. Saya bisa mengabaikan Dewan Kedaulatan, dan bahkan jika penguasa keluar dari kultivasi pintu tertutup, saya bisa menolak, tapi bagaimana jika Meng Er datang? Apa yang harus saya lakukan? Memikirkan tentang istrinya, Dao Master Blue Dream merasakan sengatan di hatinya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan tahun ketika istrinya sepertinya telah meninggal dan menjadi orang asing. Orang tua yang memakai kulit binatang itu menutup matanya dan mengabaikan semuanya. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang penting selain melawan burung vermilion yang lama. Kadal raksasa di bawahnya menghirup 2 aliran udara panas dan menutup matanya yang dingin. Saat 10.000 kultivator di sekitar kura-kura raksasa semuanya menyaksikan Wang Lin mendekat pada dupa pertama, berbagai pemikiran muncul di benak mereka. Orang ini sungguh beruntung bisa menarik perhatian Kaisar Muda pertama. Namun, uji coba ini sangatlah sulit. Saya yakin dia tidak akan berhasil. Tetua pertama negeri jatuh bahkan tidak berani mencoba mendapatkan gelar Kaisar Muda meskipun dia berada di Heaven's Blade kelima. Meskipun orang ini telah mendapatkan bantuan dari Kaisar Agung dan Kaisar Muda pertama, tidak mungkin dia bisa berhasil. Wang Lin tiba di sebelah dupa pertama di bawah tatapan 10.000 kultivator di sekitar arena dan mendarat di cangkang kura-kura. Dibandingkan dengan dupa, sosok Wang Lin benar-benar tidak berarti. Dupa raksasa ini seperti gunung. Itu mengeluarkan aroma yang samar, dan ketika seseorang menciumnya, itu akan membangkitkan semangat mereka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangan kanannya di atas dupa raksasa. Saat dia menyentuh dupa, dia menutup matanya dan tubuhnya menjadi tidak bergerak. Jiwanya memasuki dupa. Ujian pertama, dunia hantu manusia. Suara air mengalir deras di telinganya. Ada suara ramai datang dari kejauhan yang menjadi semakin jelas hingga meredam suara air di telinga Wang Lin. Langitnya biru, indah seperti lukisan, dengan hiasan awan putih di atasnya. Namun, itu terlihat agak palsu. Wang Lin sedang berdiri di jembatan dengan sungai mengalir di bawahnya. Ada beberapa perahu yang mengapung di sungai. Di kedua sisi jembatan terdapat jalanan yang bising dengan banyak pejalan kaki, namun mustahil untuk melihat wajah mereka. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari langit. Dia merasa seperti memasuki dunia mimpi. Semuanya palsu tanpa ada rasa nyata. Bahkan jembatan ini tampak buram di matanya, seolah bisa hilang kapan saja. Seolah segala sesuatu di dunia ini, selain dirinya, tidak nyata. Ini adalah kota yang fana. Kota ini tidak besar, tapi banyak orang yang tinggal di sini. Ada banyak kios dan toko di sepanjang jalan, dan suara teriakan orang terus terdengar. Namun, semua ini kabur dan tampak terpisah darinya. Apakah ini percobaan pertama? Wang Lin merenung dan kemudian berbalik untuk berjalan keluar dari jembatan ketika dia tiba-tiba melihat ke sungai. Ada sebuah perahu besar yang perlahan mengapung di sungai, dan ada seorang pemuda memegang secangkir anggur di atasnya. Ada beberapa penyanyi wanita menari di geladak dan beberapa pelayan berdiri di belakangnya. Di antara tawa itu terdengar kata-kata yang lembut namun sombong, dunia ini adalah penginapan bagi semua makhluk hidup. Waktu adalah tamu sepanjang zaman. Perbedaan antara hidup dan mati seperti terbangun dari mimpi. Pria muda itu mengangkat cangkir anggur dan meneguknya.
Setelah Wang Lin tiba di sini, segala sesuatu selain dirinya menjadi buram. Namun, pada saat ini, penampilan pemuda itu menjadi jelas, dan ini menciptakan kontras yang jelas dengan lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan Wang Lin terkejut saat itu juga, dan pikirannya bergemuruh seolah-olah dunia sedang terbelah. Penampilan pemuda itu sangat familiar, hampir. Episode 1406 seperti jiwa kesedihan. Itu pada dasarnya adalah dirinya sendiri. Pemuda yang membacakan puisi arogan dan memegang secangkir anggur tampak hampir persis sama dengan Wang Lin. Satu-satunya perbedaan adalah jejak waktu. Meskipun Wang Lin tampak muda, dia telah hidup lebih dari 2000 tahun, jadi ada jejak waktu di tubuhnya. Namun, remaja yang meminum anggur dipenuhi dengan vitalitas dan kehidupan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia adalah manusia fana yang berumur tidak lebih dari 30 tahun. Wang Lin membeku di tempat saat dia melihat perahu mendekat. Dia melihat pemuda itu meletakkan cangkirnya dan menyeka anggur dari sudut mulutnya. Pelayan di belakang pemuda itu berusia 40-an, dan kepalanya bergoyang ketika dia berkata, "Bagus, puisi tuan muda sungguh luar biasa." Bagi pemahaman si kecil, puisi ini memiliki makna bahwa apa yang dimiliki surga sulit diperoleh manusia. Bagus. Pemuda itu tersenyum sambil mengambil kipas angin dan menunjuk ke arah pelayan. Kentut, ini jelas puisi peninggalan orang zaman dahulu. Dari apa yang Anda katakan, seolah-olah saya yang membuatnya sendiri. Pelayan itu dan tersenyum. Dia sepertinya tidak keberatan. Dia melihat sekeliling dan menghela nafas. Tuan muda, kami tidak punya banyak perak yang tersisa. Menyewa perahu di sungai di kota Su tidaklah murah. Sudah 4 hari, kita harus bergegas ke ibu kota. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan seseorang menuangkan secangkir lagi untuknya. Dia menyesapnya dan hendak berbicara ketika tubuhnya bergetar. Pandangannya tertuju pada jembatan di depannya. Wang Lin berdiri di atas jembatan, dan sesaat, tatapan mereka bertemu. Tubuh pemuda itu bergetar dan ekspresinya berubah. Ada sedikit keterkejutan di matanya dan dia meletakkan cangkirnya. Dia menggenggam tangannya pada Wang Lin, yang berada di jembatan, dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu punya waktu luang untuk ikut minum bersamaku?" Getaran di hati Wang Lin berangsur-angsur menjadi tenang dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia maju selangkah dan melayang seperti daun sebelum mendarat di perahu. Keempat pelayan di samping pemuda itu semuanya terkejut. Mereka menatap Wang Lin dengan tidak percaya. Yang mengejutkan mereka bukanlah tindakan Wang Lin, tetapi fakta bahwa Wang Lin terlihat persis sama dengan tuan muda mereka. Wang Lin tidak berbicara setelah mendarat di perahu, dan dia duduk di hadapan pemuda itu. Pria muda itu dengan hati-hati memandang Wang Lin, dan semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin terkejut. Orang ini sangat mirip dengannya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia memerintahkan para pelayannya untuk menyiapkan cangkir lagi. Tak lama kemudian, pelayan itu mengeluarkan cangkir bersih dan mengisinya sendiri. Saat dia menuangkan, dia mengamati Wang Lin dan diam-diam terkejut. "Kakak terlihat sangat mirip denganku. Saya telah melihat banyak orang saat belajar di luar negeri, tetapi saya belum pernah bertemu orang yang mirip dengan saya. Bolehkah saya bertanya siapa nama kakak?" Pemuda itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan senyuman di wajahnya. Wang Lin tidak berbicara. Dia masih merenung. Dia mengambil cangkir anggur dan meminumnya sendirian. Melihat Wang Lin tidak menjawab, pemuda itu tidak keberatan. Dia secara pribadi mengambil kendi anggur dan menuangkan secangkir lagi untuk Wang Lin. Suara lembut air yang mengalir deras dari perahu bergema saat perahu perlahan lewat di bawah jembatan. Para penari dan penyanyi masih ada di sana, namun orang-orang yang menonton diam-diam merenung. Wang Lin meminum satu cangkir demi satu cangkir. Perenungan dalam benaknya membuat anggur yang diminumnya tidak ada rasanya. Apa yang terjadi? Mengapa orang ini muncul dalam ujian manusia? Dia tidak hanya mirip denganku, tapi bahkan jiwanya. Wang Lin mengerutkan kening dan meminum secangkir lagi. Pemuda itu masih tersenyum dan tidak berbicara lagi. Namun, pelayan di sampingnya tidak senang dan mengeluh dalam hatinya. Ini adalah kota anggur bunga kuno Su. Itu sangat mahal. Malam berangsur-angsur tiba dan angin sepoi-sepoi yang mengandung hawa dingin berlalu. Para penari dan penyanyi sudah pergi, hanya menyisakan Wang Lin, pemuda, dan pelayannya. Cahaya bulan berangsur-angsur menutupi bumi dan dipantulkan di sungai. Angin sepoi-sepoi menyebabkan munculnya riak-riak di air. Semuanya sangat indah. Pelayan itu, yang sudah merasa tidak sabar, menatap ke langit. Tak lama kemudian dia mau tidak mau menarik pakaian pemuda itu dan mengedipkan mata. Pemuda itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan pelayannya.
Pelayan itu tersenyum pahit dan berbisik, "Tuan muda, jika kita melanjutkan, kita harus membayar lebih untuk perahunya. Selain itu, anggur yang tersisa tidak banyak. Minumlah bersamaku." Perenungan di mata Wang Lin menghilang dan dia melambaikan tangan kanannya untuk mengeluarkan kendi anggur. Anggur ini bukanlah darah naga, tapi bukan anggur biasa. Jika manusia meminumnya, umur dan kecerdasan mereka akan meningkat. Melihat Wang Lin menarik kendi anggur entah dari mana, mata pelayan itu membelalak. Ada teror di matanya dan dia tidak lagi berani memburu tuannya. Setelah menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, Wang Lin meletakkan kendi di tengah meja. Dia meminum cangkirnya dan menatap ke langit. Dia tiba-tiba berkata, "Ini adalah negara Zhao." Pemuda itu juga terkejut saat Wang Lin mengeluarkan kendi anggur. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Senior adalah makhluk abadi. Wang Lin memegang cangkir itu dan bergumam pada dirinya sendiri, "Kamu dibesarkan di desa pegunungan. Ayahmu adalah Wang Tianshui, putra kedua dalam keluarga, dan seorang tukang kayu. Ibumu adalah Zhou Yingsu, anggota keluarga Zhou yang belajar selama beberapa tahun di sekolah swasta. Saat kamu masih kecil, ibumu mengajarimu cara membaca dan menulis." Kata-kata ini seperti guntur di telinga pemuda itu, dan dia terkejut. Wang Lin menghela nafas dan meletakkan cangkirnya. Dia menatap pemuda itu dengan tatapan yang rumit dan dengan lembut berkata, "Lanjutkan menjalani kehidupan yang kamu pilih." Setelah dia selesai berbicara, Wang Lin berdiri dan memandangi bulan di langit. Pada saat ini, lingkungan sekitar tidak lagi buram, semuanya menjadi jernih. Wang Lin mengambil langkah menuju sungai dan terbang ke kejauhan. Pelayan di perahu itu gemetar dan merosot ke perahu. Ada kepanikan di matanya saat dia melihat ke arah yang dituju Wang Lin dan tergagap, "Nyata. Benar-benar abadi. Tuan muda, benar-benar abadi. Tuan muda, mimpimu nyata." Pemuda itu menatap ke langit, dan setelah sekian lama, dia menghela napas dalam-dalam. Dia melihat kendi anggur di atas meja dan kebingungan memenuhi matanya. Wang Lin melayang di udara dan melihat ke bumi di bawahnya. Dia familiar dengan tempat ini. Persis sama dengan negara Zhao di planet Suzaku. Ketika saya memasuki ujian manusia ini dengan jiwa saya pikir saya akan mencari Dao seperti di planet Tianyun. Saya tidak menyangka bahwa alih-alih mencari Dao, itu akan menjadi iblis batiniah saya. Wang Lin menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Apakah saya lelah berkultivasi? Bagaimana lagi saya bisa menciptakan hantu yang berjalan di jalan yang berbeda? Wang Lin merenung dalam hati. Tidak seperti saat di planet Tianyun, saya tahu siapa saya, dan saya tahu bahwa semua ini hanyalah ilusi. Saya tahu bahwa saya masuk ke sini dengan jiwa saya, dan saya tahu tujuan saya di sini. Saya perlu menyalakan ujian manusia. Wang Lin mengangkat kepalanya, dan ada sedikit kesedihan di matanya. Saat dia bisa melihat dunia dengan jelas, dia mengerti apa itu dupa manusia dan bagaimana cara menyalakannya. Jika dia mau, dia bisa menyalakan dupa pertama sekarang. Namun, aku ingin melihatnya sekali lagi sebelum menyalakan dupa mereka. Dan dia. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kesepian dan kesedihan. Dia tahu bahwa semua ini palsu dan dibentuk oleh ilusi percobaan manusia. Namun, mau tak mau dia ingin melihat satu hal yang tidak dapat disentuh oleh siapapun, intinya. Dia. Hanya satu tatapan dan kemudian aku akan menyalakan dupa manusia. Wang Lin maju selangkah dan menghilang tanpa jejak. Di planet Kaisar Agung, tatapan semua orang tertuju pada sosok tak bergerak dengan satu tangan di atas dupa pertama di punggung kura-kura raksasa. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut panjang dan pakaian sosok itu berkibar. Burung vermilion tua mengungkapkan sedikit kecemasan. Dia melihat sosok itu dan menjadi semakin cemas. Kenapa dia begitu lambat? Mengingat tingkat kultivasinya, anak ini seharusnya sudah menyalakan dupa pertama. Saya berharap dia membutuhkan waktu setengah jam dan menyalakannya setelah satu tarikan napas. Sekarang sudah hampir 1 jam, yang berarti hampir 1 hari berada di dalam. Mungkinkah dia belum menghabiskan cukup waktu berkultivasi untuk melihat semuanya dan jiwanya tidak mau pergi? Master Simo menyeringai dan menatap sosok di bawah dupa pertama. Dia berpikir dalam hatinya, ini baru dupa pertama dan bajingan kecil ini sudah menunjukkan kelemahan. Tidak mungkin dia bisa melewati ujian itu. Begitu dia gagal, Kaisar Muda pertama akan kehilangan banyak muka di hadapan semua kultivator ini. Grandmaster Yun Luo mengerutkan kening saat tangan kanannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya bergerak lebih cepat. Sepertinya ramalannya telah mencapai momen kritis. Tepat pada saat ini, tatapan burung vermilion tua yang menatap sosok di bawah tiba-tiba menyempit.
Bukan hanya dia, mayoritas kultivator dengan jelas melihat dua garis air mata kristal jatuh dari mata sosok yang berdiri di depan dupa pertama. Dao Master Blue Dream memandangi air mata dan berpikir dalam hati, jiwa kembali ke tanah air. Jika jiwa dipenuhi dengan kesedihan, ia akan kembali ke tubuh dan air mata kesedihan akan mengalir. Sungguh ujian manusia yang sangat kuat. Di dalam ujian manusia, Wang Lin berdiri di bawah gunung sekte Heng Yue. Dia melihat ke desa di depannya saat dia berbalik, dan sedikit air mata jatuh dari matanya. Negara Houfen, sekte Luohe. Dalam alkimia di gunung belakang, seorang gadis muda dengan gaun bunga mengerutkan kening dan menatap tungku pil yang berasap. Dia menatap wanita parubaya yang mengerutkan kening di samping tungku pil dan berbisik, "Tuan, Wan Er telah gagal lagi." Wanita parubaya itu memelototi gadis itu. Baiklah, penampilanmu selalu menyedihkan. Pergi ke gunung obat dan petik rumput bulan air. Saya akan melihat apakah saya dapat menyempurnakan kembali pil ini. Gadis itu menjulurkan lidahnya yang menggemaskan dan dengan cepat berlari keluar dari ruang alkimia sambil tersenyum. Episode 1407 Aku tidak bersedia. Gadis ini mengenakan gaun kuning, dan dua helai rambut di samping kepalanya bergoyang-goyang, membuatnya terlihat sangat manis. Dia tidak terlalu cantik, tapi dia sangat lembut. Meskipun dia masih memiliki tatapan kekanak-kanakan di matanya, orang bisa melihat sifat lembutnya di baliknya. Saat gadis itu berjalan menuju gunung, dia cemberut dan bergumam pada dirinya sendiri, alkimia terlalu sulit. Meskipun saya selalu penuh perhatian, saya tidak akan pernah berhasil. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak. Bakatnya lebih baik dariku dan dia menjadi fokus sekte. Saya harus bekerja keras agar dia tidak meremehkan saya. Saat gadis itu berjalan, dia berhenti dan melihat ke arah sehelai rumput yang memancarkan cahaya bulan yang lembut. Dia segera berjalan dan dengan lembut memetik beberapa daun. Dia tidak menyadari bahwa sesosok tubuh kesepian tanpa sadar telah muncul di belakangnya. Wang Lin menatap gadis di depannya. Meskipun dia terlihat berbeda dari cara dia mengenalnya, dia masih mengenalinya secara sekilas. Sedikit kelembutan perlahan muncul di matanya. Saat Wang Lin berdiri di sana, kepahitan memenuhi hatinya. Setelah gadis itu mengambil beberapa helai daun rumput bulan air, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti dan berjalan beberapa langkah ke depan. Dia berjongkok untuk menyingkirkan rumput untuk menemukan seekor binatang kecil. Binatang kecil itu tampak seperti tupai, dan sepertinya sedang sekarat. Ada darah di kaki kanannya. Sepertinya sudah digigit, dan patah. Gadis itu menghela napas dan memperlihatkan ekspresi kasihan. Dia mengambil beberapa tumbuhan dan menghancurkannya sebelum dengan lembut mengoleskannya pada luka binatang kecil itu. Namun, tumbuhan ini tampaknya tidak cukup untuk memungkinkan binatang kecil itu hidup. Tatapannya meredup karena kehilangan terlalu banyak darah dan berada di ambang kematian. Gadis itu menjadi cemas. Dia dengan lembut mengambil binatang kecil itu dan berbalik untuk kembali ke ruang alkimia untuk menemukan tuannya. Namun, saat dia berbalik, dia berteriak dan dengan cepat mundur, kepanikan muncul di matanya. Ketika dia tiba-tiba berbalik, dia secara alami melihat Wang Lin dan terkejut sesaat. Melihat ekspresi ketakutan gadis itu, hati Wang Lin bergetar dan dia dengan lembut berkata, "Biarkan aku." Dia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya putih melesat ke arah binatang kecil di pelukan gadis itu. Luka binatang kecil itu pulih di depan matanya, dan bahkan matanya yang redup pun hidup kembali. Binatang kecil yang telah pulih itu melompat keluar dari pelukan gadis itu. Setelah mendarat di dahan, ia kembali menatap mereka berdua dan menghilang. Gadis itu menarik napas dalam-dalam dan menepuk dadanya. Dia memandang Wang Lin dengan rasa ingin tahu dan dengan lembut berkata, "Junior Limuan menyapa senior. Dari puncak manakah senior datang untuk menemukan tuanku?" Wang Lin menggelengkan kepalanya. Tatapannya menjadi lebih lembut dan dia berkata, "Saya tidak datang ke sini untuk mencari tuanmu, saya tinggal di sini." "Tinggal di sini?" Li Muan berkedip. Wang Lin tersenyum sambil melambaikan lengan bajunya dan angin lembut menyelimuti Li Muan. Dalam sekejap, keduanya menghilang. Saat mereka muncul kembali, mereka berada di puncak gunung yang dikelilingi awan. Sebuah gua tanpa sadar muncul di sini. Mata Li Muan membelalak saat dia melihat ke dalam gua, dan dia membutuhkan waktu lama untuk pulih. Dia kemudian menatap Wang Lin, matanya dipenuhi keheranan. Senior pasti monster tua dari sekte Luo Heku. Bukan monster tua, tapi ahli tersembunyi. Li Muan tersenyum sambil mundur beberapa langkah. Ada sedikit kewaspadaan di matanya.
Tidak ada seorang pun di sini, dan dia tiba-tiba dibawa ke sini oleh Wang Lin, jadi dia secara alami gugup. Meskipun Wang Lin tidak terlihat jahat, jantung Limuan masih berdebar kencang. Junior. Junior datang ke sini atas perintah guru untuk memetik beberapa tumbuhan. Saya sudah keluar. Untuk waktu yang lama. Guru mungkin mengkhawatirkan saya dan datang mencari saya. Junior harus pergi sekarang. Limuan terus mundur, dan kata-katanya menunjukkan fakta bahwa gurunya bisa datang kapan saja. Wang Lin tersenyum. Dia belum pernah melihat ekspresi seperti itu dari Limuan sebelumnya. Dia mengangguk. Limuan dengan cepat mundur dan menuruni gunung. Baru setelah dia turun gunung dia bersantai dan melihat kembali ke puncak gunung. Kakak senior mengatakan bahwa semua monster tua ini memiliki keunikan dan beberapa suka berkultivasi dengan tungku kultivasi. Dia membuatku takut setengah mati. Monster tua itu diam-diam muncul dan membawaku ke puncak gunung. Jika saya tidak bereaksi dengan cepat dan mengungkit guru, saya mungkin berada dalam bahaya. Namun, monster tua itu terlihat sangat muda dan tidak terlihat seperti orang jahat. Mungkin saya terlalu memikirkannya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sebentar, Limuan segera pergi. Saat Wang Lin berdiri di puncak gunung, tatapannya bisa menembus apapun. Dia melihat ekspresi Limuan dan dia bahkan bisa dengan jelas mendengar kata-katanya. Baru setelah Limuan pergi, Wang Lin menarik pandangannya. Ada sedikit kegembiraan di matanya, tapi ini disertai dengan kesedihan. Apakah tempat ini benar-benar dibentuk oleh jiwaku atau nyata? Tempat ini jelas tidak ada dalam ingatanku. Wang Lin mengeluarkan tanda dan tidak lagi memikirkan hal ini. Dia menutup matanya. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan berbisik pada dirinya sendiri, saya akan melihat lagi dan berbicara dengannya sekali lagi. Lalu aku akan pergi. Dan menyalakan dupa pertama. Waktu perlahan berlalu. Suatu hari, 2 hari. Dalam sekejap mata, 4 hari berlalu. Selama 4 hari ini, Limuan tidak muncul lagi. Wang Lin tetap berada di puncak gunung, menunggu. Seperti bagaimana Limuan menunggu kepulangannya, hanya diiringi musik sitar. Wang Lin tidak berkultivasi selama 4 hari ini tetapi menatap ke langit sambil menunggu. Baru pada sore hari kelima dia mendengar suara datang dari kaki gunung. Limuan dengan cepat naik gunung. Dia menyeka keringat di dahinya, dan masih ada ketakutan dan kewaspadaan di matanya. Namun, dia mengatupkan giginya dan berjalan menuju Wang Lin. Wang Lin dengan tenang menatap Limuan dan mengungkapkan ekspresi lembut. Namun, di mata Limuan, kelembutan ini membuatnya tanpa sadar mundur beberapa langkah dan dia menjadi lebih berhati-hati. Senior, bisakah kamu menyimpannya? Limuan menggigit bibir bawahnya dan dengan hati-hati mengeluarkan seekor binatang kecil seukuran telapak tangannya. Binatang kecil ini seperti kucing, dan masih anak-anak. Tangan Limuan gemetar dan matanya hanya terbuka sedikit. Tampaknya ingin membuka matanya, tetapi tidak ada kekuatan. Wang Lin tertawa dan mengangguk. Dia mengangkat tangan kanannya dan menyentuh binatang kecil itu. Cahaya putih menyala dan vitalitas memasuki binatang kecil itu. Matanya perlahan terbuka dan dipenuhi energi. Limuan terkejut dan dengan lembut membelai bulu binatang kecil itu. Dia memandang Wang Lin, dan kewaspadaannya berangsur-angsur hilang, tetapi beberapa masih ada. Terima kasih banyak, senior. Wajah Limuan dipenuhi kegembiraan dan dia membungkuk pada Wang Lin. Dia dengan cepat mundur menuruni gunung. Jelas sekali dia masih waspada terhadap monster tua. Jika bukan karena pilihan terakhirnya, dia tidak akan datang ke sini. Setelah Limuan turun dari gunung, dia menoleh ke belakang dan bergumam pada dirinya sendiri, monster tua itu mungkin bukan orang jahat. Ini adalah kedua kalinya Wang Lin mengirim Limuan pergi, namun keengganan di matanya menjadi semakin kuat. Tepat pada saat ini, seluruh langit mulai bergemuruh dan berubah warna. Awan bergemuruh dan pusaran raksasa muncul. Pusaran ini berputar dengan cepat, mengguncang dunia dan memberikan rasa keagungan yang tak terbayangkan. Tekanan ini sangat mengejutkan, dan ketika menyebar, itu menutupi seluruh ujian manusia. Anehnya, tidak ada orang lain di dunia ini yang menyadarinya sama sekali. Seolah-olah dunia telah berubah hanya untuk Wang Lin, seolah pusaran itu muncul hanya untuk Wang Lin. Wang Lin, mengapa Anda tidak segera menyalakan dupa manusia? Apa yang kamu tunggu? Kata-kata ini membentuk badai dan bergema di seluruh dunia. Di Kaisar Agung Planet, burung vermilion tua khawatir jiwa Wang Lin terperangkap di dalam dan dia tidak bisa keluar. Dia mengabaikan aturan ujian dan menempelkan tangannya ke dupa pertama. Jiwanya mengalir ke dalam jiwa Wang Lin dan meraung. Tidak sulit menyalakan dupa manusia.
Selama aku menyalakan api di jiwaku dan membakar dunia ilusi ini hingga tidak ada yang tersisa, dupa manusia akan menyala. Namun, saya tidak mau. Wang Lin mengangkat kepalanya. Ada api yang menyala di matanya saat dia melihat pusaran di langit. Memasuki tempat ini sebagai jiwa untuk mengasah jiwa guna menghapus petunjuk terakhir untuk kembali ke dunia fana. Ubah itu menjadi kekuatan yang membara dan menyebabkan jiwa lahir. Ini akan diintegrasikan ke dalam jiwa untuk menjadi benih yang memungkinkan burung vermilion bangkit untuk keempat kalinya. Namun, membakar perasaanku sebagai manusia fana karena harganya adalah sesuatu yang tidak bisa kulakukan. Wang Lin menatap ke langit. Ini adalah tanah jiwanya. Meskipun burung vermilion yang lama sangat kuat, tempat percobaan yang diciptakan oleh harta karun misterius ini dipenuhi dengan kekuatan misterius yang membuatnya tidak bisa berada di sini lama-lama. Kamu, ini hanya ilusi, ini tidak nyata. Orang tua ini juga pernah datang ke sini sebelumnya. Anda hanya perlu menghancurkannya dan menyalakan dupa untuk pergi. Kenapa kamu harus begitu obsesif? Suara burung vermilion tua terdengar cemas dan pusaran di langit runtuh saat suaranya perlahan menghilang. Saat suaranya menghilang, suara Wang Lin memasuki pusaran. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah melepaskan perasaan yang masih melekat di hatiku. Pada tahap ascendan, saya memilih untuk memicu pembalasan ilahi daripada menyerah. Membakar dunia ini bukanlah satu-satunya cara untuk menciptakan benih api abadi di jiwaku. Jika langit menghendakinya dan aku harus membakar dunia ini, maka aku akan menentang langit. Aku akan mengambil jalanku sendiri, dan daripada membakar dunia ini, aku akan menggunakan jiwaku untuk menciptakan api karma. Di Kaisar Agung Planet, burung vermilion tua menarik tangannya. Dia memandang Wang Lin dan menghela nafas. Meskipun Master Simo tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam percobaan manusia, dia sepertinya telah memperhatikan beberapa hal. Dia tidak bisa menahan cibiran. Senior, sudah lama sekali. Tampaknya Kaisar Muda ketiga mengalami kecelakaan dalam ujian. Sebelum dia selesai berbicara, burung vermilion tua tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangannya. Dia menamparkan Tuan Simo sekali lagi. Tuan Simo batuk darah dan tubuhnya terlempar ke belakang 100.000 kaki. Kecelakaan apa? Junior lelaki tua ini akan menggunakan karmanya untuk membakar dupa ini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh bajingan sepertimu. Setelah menyelesaikan tamparannya, kemarahan burung vermilion tua berkurang dan dia berpikir, karma, bagus. Anak ini punya nyali untuk menyalakan api karma. Nenek moyang pertama pernah berkata bahwa menggunakan api jiwa abadi untuk mencapai api ethereal bukanlah metode yang tepat, tetapi hanya karena menyalakan api karma sangatlah sulit. Leluhur hanya berhasil berkat bantuan Kaisar Langit, itulah sebabnya dia tidak pernah memberikan pilihan kepada orang lain. Jika anak ini berhasil, dia akan menjadi yang pertama setelah leluhur pertama. Episode 1408 Api Karma Meningkat di Jiwa. Di dalam ujian manusia, pusaran yang hanya bisa dilihat oleh Wang Lin runtuh seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang telah merobeknya. Langit berangsur-angsur kembali normal. Tidak ada orang lain di dalam ujian manusia yang memperhatikan hal ini selain Wang Lin. Seolah-olah semua itu tidak terjadi sama sekali. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari langit dan duduk di puncak gunung. Untuk menyalakan api karma, untuk menciptakan api dengan pikiran seseorang. Bukan untuk membakar dunia ini, tapi membakar jiwa diri sendiri. Menggunakan metode berbahaya ini pada saat jiwa akan dihancurkan untuk menemukan jalan menuju kelangsungan hidup dan menciptakan api karma. Ini akan memberi burung vermilion kesempatan untuk bangkit untuk keempat kalinya menerobos ke alam api ethereal yang sangat jarang dimasuki oleh anggota klan burung vermilion. Api ethereal, sumber dari semua api di dunia. Entah itu api kecemburuan, kemarahan, kegilaan, dan emosi semacam itu, semuanya bisa digunakan oleh orang-orang yang telah melangkah ke alam api ethereal. Kultivator yang bisa mencapai api ethereal sangatlah kuat. Bahkan jika mereka tidak sekuat kultivator langkah ketiga, bahkan kultivator langkah ketiga pun harus berhati-hati. Saat menghadapi seorang kultivator seperti itu, Anda tidak boleh menunjukkan emosi apapun, karena fluktuasi emosi sekecil apapun dapat digunakan oleh musuh sebagai metode untuk membunuh Anda. Ini adalah mantra yang sangat menakutkan. Harus dikatakan bahwa semua makhluk hidup memiliki emosi. Tidak peduli seberapa acuhnya seseorang atau seberapa baik mereka menyembunyikan emosinya, emosi tetap ada di dalam dirinya. Bahkan kerinduan Dao Master Blue Dream terhadap istri dan putrinya bisa menjadi bahan bakar bagi api ethereal. Hanya mereka yang dapat dengan sempurna memblokir semua emosi atau menghilangkannya sepenuhnya yang mampu untuk tidak takut pada api ethereal.
Teror sebenarnya dari seorang kultivator api ethereal tidak terlihat dalam pertarungan individu, tetapi dalam pertarungan kelompok. Seorang kultivator api ethereal dapat bertarung melawan ribuan. Kultivator langkah ketiga tahu bahwa mendobrak gerbang Void sebagai seorang kultivator petir sangatlah sulit. Guntur adalah sesuatu yang dikendalikan oleh langit, jadi mencoba mendobrak gerbang Void dengan guntur itu bahkan lebih sulit. Esensi api adalah bagian dari 5 elemen. Hanya dengan menjadi api ethereal ia dapat melepaskan diri dari 5 elemen. Jika ia dapat berevolusi lebih jauh menjadi api dao maka seseorang dapat menggunakannya untuk membakar gerbang Void untuk menjadi kultivator langkah ketiga. Mata Wang Lin tenang. Api ethereal sulit diperoleh karena benih api yang dibutuhkan untuk kebangkitan keempat burung vermilion. Namun, dia tidak ingin membakar dunia ini, jadi dia harus memilih jalan yang lebih sulit. Jalan ini adalah perjalanan antara hidup dan mati. Wang Lin masih bisa memilih untuk meninggalkan tempat ini dan gagal dalam ujian. Burung vermilion tua memperlakukanku dengan sangat baik, jadi bagaimana aku bisa menyerah begitu saja? Wang Lin bergumam, dan tekad memenuhi matanya. Sama seperti dia tidak mau membakar dunia ini, Wang Lin sangat peduli pada dermawannya. Dia tidak bisa mengecewakan burung vermilion yang lama. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Saat dia menutup matanya, nyala api biru keluar dari tubuhnya. Nyala api tidak menyebar tetapi membakar bagian dalam tubuhnya. Orang luar tidak bisa melihat nyala api, tetapi rasa sakit dari jiwanya yang terbakar bahkan menyebabkan Wang Lin gemetar. Dia mengatupkan giginya dan menahan jiwa dan obsesinya yang membara sampai dia menghancurkan dirinya sendiri. Aku akan memasuki dao dengan obsesi ini, dan bahkan pembalasan ilahi pun tidak akan menghentikanku. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya terbuka. Nyala api menyala terang di tubuhnya, tetapi tidak ada orang di luar yang bisa melihatnya. Waktu perlahan berlalu di dalam ujian manusia. Frekuensi kunjungan Limuan ke puncak gunung berangsur-angsur meningkat. Setiap kali Wang Lin melihatnya, pembakaran dalam jiwanya menjadi lebih kuat, tapi dia tidak mengungkapkan satupun. Kelembutan di matanya sedalam danau. Limuan perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan ekspresi Wang Lin. Kadang-kadang, ketika dia naik gunung, dia dengan penasaran mengobrol dengan Wang Lin. Namun, Limuan yang sangat perhatian perlahan menyadari bahwa setiap kali dia datang ke sini, senior yang aneh itu tampak sedikit lebih lemah. Dan bahkan penampilannya pun tampak semakin tua. Dia tidak tahu bahwa Wang Lin saat ini menderita rasa sakit yang tak terlukiskan. Dia ingin menyalakan api karma, dan dia menggunakan obsesi di hatinya sebagai bahan bakar. Semakin kuat obsesinya, semakin kuat apinya. Setiap kali dia melihat Limuan, obsesinya menjadi semakin kuat. Apinya akan menjadi lebih hebat dan rasa sakitnya akan semakin parah. Waktu berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, api di dalam jiwa Wang Lin telah mencapai tingkat tertentu. Matanya menjadi tidak fokus dan tubuhnya lemah. Wajahnya telah menua dari seorang pria muda menjadi pria parubaya. Seolah-olah waktu 2000 tahun dengan cepat menimpa Wang Lin saat jiwanya terbakar. Menyerah. Kamu tidak bisa menahan terbakarnya jiwamu. Meskipun lelaki tua ini belum mengalaminya, dari apa yang kudengar dari leluhur, aku tahu bahwa dia masih takut dengan perasaan itu. Pusaran yang runtuh muncul sekali lagi di langit. Burung vermilion tua datang sekali lagi karena dia khawatir. Kata-katanya dipenuhi kekhawatiran. Wang Lin mengatupkan giginya, dan pikirannya sudah tidak jelas. Rasa sakit yang luar biasa itu seperti air pasang yang hampir menenggelamkannya. Rasa sakit seperti ini beberapa kali lebih kuat dari apapun yang pernah dialami Wang Lin sebelumnya. Hanya ketika dia menghadapi bencana dewa kuno, di mana tubuhnya terus runtuh dan berubah, barulah dia mengalami rasa sakit yang sebanding. Namun, masih terdapat perbedaan besar antara kedua jenis nyeri ini. Kamu masih membakar jiwamu, tapi obsesimu belum berubah menjadi api karma. Tingkat rasa sakit ini hanyalah permulaan. Begitu api karma muncul, Anda akan menjalani 9 pembalasan karma. Bahkan leluhur hanya bisa menyebarkannya di bawah perlindungan seseorang. Anda masih bisa menyerah sekarang. Begitu obsesi Anda berubah menjadi api karma, jiwa Anda akan hancur dalam sekejap. Tidak akan ada kesempatan bagi Anda untuk mengubahnya menjadi api karma. Jika bukan karena perlindungan Kaisar Langit, leluhur tidak akan berhasil. Suara tua burung vermilion dipenuhi kekhawatiran. Gadis kecil itu adalah obsesi di hatimu. Dalam ujian manusia ini, semuanya hanyalah ilusi. Mengapa Anda menempatkan diri Anda dalam situasi hidup dan mati hanya untuk ilusi? Wang Lin, kenapa kamu begitu obsesif?
Suara burung vermilion yang lama menjadi semakin cemas, dan ada nada kasar dalam suaranya. Wang Lin tidak menjawab. Saat ini, pikirannya kabur. Rasa sakit itu berubah menjadi kenangan yang melintas di jiwanya. Pertemuan pertamanya dengan Li Muwan. Lautan Iblis. Sekte Langit Awan. Kematiannya. Sampai dia menjadi mayat yang tertidur di peti mati. Semua kenangan ini membara di jiwanya. Sudah lama sekali. Jika terus berlanjut, akan ada bahaya yang mengancam nyawa. Karena kamu tidak mau memisahkan diri dari dunia ini, bahkan jika kamu akhirnya membenci orang tua ini, aku akan menghancurkan dunia ini untukmu. Saat kata-kata tua burung vermilion bergema, lautan api tiba-tiba muncul dari pusaran. Api menyebar ke segala arah, dan dalam sekejap mata, api itu mengelilingi dunia. Ia akan turun dan membakar segalanya. Saat ini, Li Muwan muncul di puncak gunung. Dia terengah-engah dan baru saja mencapai puncak gunung. Dia tidak bisa melihat apinya, tapi dalam pandangan kabur Wang Lin, dia bisa melihat lautan api mencoba melahap Li Muwan seperti mulut besar. Saat ini, mata Wang Lin menjadi jernih dan api mengerikan muncul di matanya. Saat api hendak menyentuh Li Muwan, Wang Lin memeluknya dan menggunakan punggungnya untuk memblokir lautan api itu. Li Muwan kaget. Saat Wang Lin memeluknya, dia berbalik dan mengaum ke langit. Aku bisa melakukan itu. Anda. Burung vermilion tua sangat marah. Api yang dia kirimkan dari langit terhenti. Leluhur, aku telah berkultivasi sepanjang hidupku hanya untuk dia. Biarpun itu hanya ilusi, junior ini tidak mau menyakitinya, apalagi menghancurkannya. Wang Lin menatap langit dengan air mata mengalir di pipinya, mendarat di Li Muwan dalam pelukannya. Air mata panas seakan memasuki hatinya, dan matanya dipenuhi kebingungan. Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata ini, api di jiwanya meletus, menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ada seuntai api hitam di dalam api ini. Api hitam ini menyebabkan dunia berubah warna dan sepenuhnya menekan api biru di dalam jiwa Wang Lin. Api karma. Burung vermilion tua itu tersentak dan mendesah. Sekarang obsesimu telah berubah menjadi api karma, selain nenek moyang generasi pertama, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Lupakan. Karena kamu yang memilihnya, lupakan saja. Suara burung vermilion yang lama berangsur-angsur menghilang, lautan api menghilang, dan pusarannya runtuh. Api hitam langsung memenuhi tubuh Wang Lin dan mengambil alih api biru. Dalam sekejap, lebih dari 80% api biru berubah menjadi hitam. Rasa sakit yang luar biasa datang dari jiwanya, menyebabkan tubuhnya gemetar. Rasa sakitnya menjadi ribuan kali lebih hebat dari sebelumnya. Jiwanya dihancurkan dengan cepat. Tubuhnya dengan cepat menghilang, namun lengannya masih memegangi Li Muwan. Dia melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan rasa sakit yang luar biasa, dan dia dengan lembut menatap Li Muwan. Wang Lin memandang Li Muwan dan dengan lembut berkata, melihatmu menemaniku hari ini, aku sangat senang. Meskipun kamu hanya ilusi, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Namun, suaranya mengandung kekuatan yang mengejutkan pikiran Li Muwan. Kamu, siapa kamu? Li Muwan menatap Wang Lin. Episode 1409 Asap Sinyal Biru Wangi Terbakar. Dia di masa lalu seperti kupu-kupu yang telah berubah menjadi jiwa di tangan Wang Lin. Dia mencoba untuk bertahan, tapi dia hanya menangkap udara kosong saat jiwanya melayang ke langit dari pelukannya. Masa lalu matanya dipenuhi dengan sentimen dan kelembutan saat dia perlahan menua. Seumur hidup berlalu dan rambutnya memutih dan dia meninggal. Dia menutup matanya, dan ini menjadi pemandangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan Wang Lin dalam hidupnya. Dia mengangkat tangan kanannya untuk menyentuh wajah Wang Lin untuk terakhir kalinya, tapi dia kehilangan seluruh kekuatannya di tengah jalan dan tangannya terjatuh. Air mata yang jatuh dari matanya jatuh ke tanah dan berubah menjadi bunga yang mungkin mekar atau tidak di musim berikutnya. Dalam sekejap mata, ribuan tahun berlalu. Masa lalu bagaikan momen yang berlalu dengan cepat. Ribuan tahun tidak bisa dianggap lama, tapi itu cukup untuk melupakan segalanya. Namun, Wang Lin tidak bisa melupakan ini dan selalu mengingatnya. Sekarang seolah-olah waktu telah terbalik, dan Wang Lin memegangi orang yang tidak ingin dia serahkan. Namun, karena Li Muwan telah berubah menjadi pecahan jiwa saat itu, dia tidak dapat memahami apapun. Sekarang, meskipun Li Muwan hanyalah ilusi, dia begitu nyata bagi Wang Lin sehingga dia merasa seperti sedang memegang dunia. Kecuali sekarang dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak memiliki tubuh untuk terus memeluknya. Tangannya berangsur-angsur menghilang saat api hitam menyala dan berubah menjadi transparan. Tangannya melewati tubuh Li Muwan dan menghilang. Wajahnya dengan cepat berubah dari paruh baya.
Seolah-olah tahun-tahun telah berlalu dengan cepat dan dia telah berubah menjadi seorang lelaki tua. Kemudian dia menjadi transparan. Seandainya masa lalu terulang kembali, hanya posisi mereka yang berubah. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah kelembutan di matanya saat tubuhnya menghilang. Api hitam akhirnya mengambil alih api biru dan Wang Lin menghilang sepenuhnya dari dunia. Tatapan di bawah api hitam semakin menjauh dari Limuan. Tubuh Limuan merosot ke tanah saat dia melihat tatapan yang tampaknya abadi di langit, pikirannya bergetar. Limuan berusaha keras untuk mengaum, "Siapa kamu?" Ada rasa sakit yang tidak diketahui di hatinya. Dia tidak tahu dari mana rasa sakit ini berasal, tetapi rasa sakit itu menjadi semakin kuat. Api karma menyulut dan menghancurkan segalanya, tapi tidak bisa menghancurkan hati Dao Wang Lin dan ingatannya. Api karma terbentuk dari obsesi saya. Saya telah menggunakan obsesi saya untuk berkultivasi, dan saya telah berkultivasi sepanjang hidup saya untuknya. Langit tidak berperasaan dan ingin menghapus semua obsesi. Namun, obsesi saya telah berubah menjadi api karma, dan bahkan surga pun tidak dapat menghilangkannya. Jika api karma ini ingin membakar tubuh saya, jika api karma ini ingin menghancurkan saya tidak akan menghentikannya. Api ini adalah obsesi hidupku, inilah daoku. Apa gunanya mengembangkan dao surga yang tidak berperasaan? Saya telah mengultivasi obsesi saya dan menggunakan obsesi ini untuk membentuk siklus karma. Lalu bagaimana jika saya tidak masuk surga? Jadi bagaimana jika aku masuk neraka? Selama neraka itu gratis, apa buruknya? Saat api karma akan menghancurkannya, seruan burung vermilion yang mengejutkan bergema. Seekor burung vermilion muncul di dalam api hitam. Burung vermilion itu besar, dan warnanya bukan lagi biru melainkan hitam. Itu seperti seekor burung phoenix hitam yang terlahir kembali di dalam api hitam. Teriakan burung vermilion bergema di seluruh dunia. Itu menembus ujian manusia dan menyebar dari dupa di punggung kura-kura. Itu mengguncang seluruh planet Kaisar Agung. Pemuda tampan itu sudah menunggu selama beberapa hari, namun dia tidak menjadi tidak sabar sama sekali. Dia baru saja mengambil buah persik lagi dan hendak memakannya ketika tubuhnya gemetar. Dia menatap dupa pertama. Teriakan burung vermilion bergema di seluruh dunia. Mata Dao Master Blue Dream memancarkan cahaya aneh, dan ada sedikit keterkejutan di dalamnya. Teriakan burung vermilion. Ini bukan burung vermilion biasa, ini. Teriakan burung vermilion ini memang tidak biasa. Itu berisi sifat menentang yang kuat yang tidak akan pernah menyerah. Sepertinya itu datang dari neraka, bukan dari surga. Mustahil. Grandmaster Yun Luo meramalkan bahwa kecil itu akan menghadapi ujian hidup dan mati yang akan sangat sulit untuk dilewati. Ekspresi Tuan Simo berubah drastis saat dia menatap dupa pertama. Grandmaster Yun Luo juga mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya yang cantik. Tangan kanannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya bergerak lebih cepat, membentuk bayangan setelahnya. Namun, jari-jarinya gemetar dan ujung jarinya robek, dan darah mengalir keluar. Seolah-olah ada kekuatan yang menghentikan ramalannya. Atau situasi Wang Lin saat ini berada di luar kekuasaannya untuk meramal. Burung vermilion tua mengungkapkan sedikit kegembiraan dan tertawa. Matanya berbinar. Sebagai burung vermilion generasi kedua, dia memahami seruan burung vermilion dengan sangat baik. Hanya dengan mendengarnya dia bisa memahami apa yang terjadi di dalam ujian manusia. Anak baik, dia mampu mereformasi burung vermilion miliknya di bawah api karma. Setelah ini datanglah 9 karma balasan. Ini adalah bagian tersulit. Hanya lelaki tua yang duduk di atas kadal itu yang masih menutup mulutnya seolah-olah tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Wanita di samping Dao Master Blue Dream sedang menatap dupa pertama. Dia menggigit bibir bawahnya, dan air mata berisi perasaan rumit pun jatuh. Di dalam ujian manusia, burung vermilion hitam membuka sayapnya dan terbang ke langit. Tubuhnya diselimuti api hitam tak berujung dan mengeluarkan suhu tinggi yang tak terbayangkan. Namun, suhu ini tidak mempengaruhi dunia ini sama sekali dan terkondensasi di tubuh burung vermilion. Teriakan burung vermilion menjadi semakin keras, dan mengandung gejolak yang dapat mengejutkan pikiran seseorang. Burung vermilion hitam dibentuk oleh jiwa Wang Lin. Api karma telah menyala dan akan membakar siklus karma. Bantu burung vermilionku bangkit untuk keempat kalinya. Burung vermilion hitam mendesis dan menyerbu ke langit. Ketika mencapai puncak, api hitam keluar dari tubuhnya. Dari kejauhan, api ini tampak seperti obor raksasa, dan jantung apinya adalah burung vermilion yang menari. Dengan api obsesiku, suara Wang Lin bergema di seluruh dunia. Api di sekitar Wang Lin berubah menjadi lautan api dan menyebar dengan burung vermilion sebagai pusatnya.
Dalam sekejap mata, seluruh langit tertutup oleh api hitam ini, tapi tidak ada makhluk hidup di ujian manusia yang bisa merasakannya. Lautan api yang menutupi langit menjadi semakin kuat. Itu seperti gelombang dahsyat yang menyapu langit. Dupa manusia, nyalakan. Raungan Wang Lin menjadi suara burung vermilion dan menyebar ke seluruh langit. Lautan api tiba-tiba berkontraksi menuju Wang Lin dan berubah menjadi pilar api yang melesat ke langit. Jiwa Wang Lin terbentuk kembali di atas burung vermilion hitam di dalam api. Dia melihat ke langit dan melambaikan tangannya. Gemuruh, 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 gemuruh. Gemuruh menggelegar bergema di langit dan berubah menjadi kekuatan yang ingin merobek langit hingga terbuka. Pada saat ini, untaian asap hitam keluar dari dupa pertama di punggung kura-kura raksasa. Ternyala. Dupa pertama telah dinyalakan. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Para kultivator telah menunggu selama berhari-hari dan menjadi tidak sabar. Jika bukan karena ketakutan mereka terhadap Kaisar Muda, mereka pasti sudah pergi. Namun, saat ini, mereka semua melihat asap hitam yang mengepul. Awalnya asap hitam itu seperti sutra tetapi segera bertambah seperti sinyal api. Suhu tinggi mulai menyebar dan dupa manusia menyala terang. Pembakarannya sangat hebat. Dari kejauhan, apinya sangat besar dan dengan cepat membakar dupa. Kecepatannya tak terlukiskan. Dalam sekejap, lebih dari separuhnya terbakar menjadi abu. Dibandingkan dengan dua dupa lainnya, pemandangan ini sangat mengejutkan. Saat 10.000 kultivator mengira dupa akan terbakar habis, dalam sekejap, api tiba-tiba berhenti. Jeda ini sepertinya menyatu dengan pikiran semua kultivator di sekitarnya, menyebabkan hati mereka bergetar. Tuan Simo menatap tajam ke arah dupa manusia. Wajah Grandmaster Yun Luo agak pucat, dan ada sedikit kesuraman di matanya. Di dalam ujian manusia, Wang Lin melihat ke langit saat dia berdiri di atas burung vermilion hitam. Tubuhnya mengeluarkan api hitam tak berujung dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia menatap sosok lembut yang tergeletak di tanah di puncak gunung dan dengan lembut membisikkan sesuatu. Saya Wang Lin. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada Lim Wuan, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. 9 pembalasan karma, ayo. Retribusi 9 karma adalah retribusi api karma. Burung vermilion generasi pertama telah kehilangan nyawanya karena pembalasan ini. Jika bukan karena perlindungan Kaisar Langit, dia pasti sudah mati. Pada saat ini, Wang Lin akan menjalani 9 pembalasan karma sebagai burung vermilion generasi ke-6 tanpa ada yang melindunginya. Api merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu muncul di dunia, dengan warna putih dan hitam di atas dan di bawahnya. 9 warna ini adalah 9 retribusi. Dimulai dengan api hitam dan diakhiri dengan api hitam, membentuk sebuah siklus. Jika dia bisa melewati semuanya, dia bisa menyalakan api karma, yang akan membuat burung vermilion terbangun untuk keempat kalinya. Api jasmaninya akan memasuki alam api ethereal. 9 pembalasan karma, turun. Api hitam di sekitar Wang Lin sepertinya tersapu oleh angin kencang dan tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Lampu merah darah sepertinya mewarnai seluruh bumi menjadi merah. Gemuruh menggelegar bergema dan api merah tak berujung di sekitar Wang Lin menyerbu ke arahnya dari segala arah. Di planet Kaisar Agung, dupa pertama mulai terbakar sekali lagi setelah jeda. Tepat satu tarikan napas sejak dupa dinyalakan. Episode 1410 Perubahan Mengejutkan. Api merah darah memenuhi langit ujian manusia. Itu membentuk gelombang panas yang kuat dan melonjak ke arah Wang Lin. Kekuatan di dalam api ini cukup untuk membakar langit itu sendiri. Wang Lin berada di dalam api dan berdiri di atas burung vermilion hitam. Dia bisa merasakan suhu api merah darah, dan ketika gelombang panas mendekat, dia merasakan sakitnya terbakar. Yang pertama dari 9 retribusi karma berwarna merah. Itu mewakili semua pembantaian yang dilakukan Wang Lin karena obsesinya. Retribusi pembantaian ini melonjak dan membara dengan hebat. Burung vermilion di bawah Wang Lin mengeluarkan tangisan menyedihkan di bawah panasnya api merah ini. Bahkan jiwa Wang Lin yang baru saja direformasi hampir runtuh, dan dia akan dibakar hidup-hidup. Meskipun dia telah mencoba meramalkan kekuatan dari 9 retribusi karma, dia tidak mengira retribusi pertama akan begitu sulit untuk ditanggung. Di dalam api merah ini, sesaat terasa seperti selamanya. Burung vermilion hitam tidak tahan dan tubuhnya menyusut dengan cepat. Api hitam di tubuhnya dengan cepat berubah menjadi merah. Jika warnanya benar-benar merah, burung vermilion akan menjadi bagian dari retribusi pertama. Kekuatannya kemudian akan meningkat dan akan melahap Wang Lin. Wang Lin meraung ke langit, dan ada sedikit kegilaan di matanya.
Pembalasan pertama sangat kuat, dan dia merasa sulit untuk menolaknya. Namun, Wang Lin tidak akan pernah menyerah. Dia melambaikan tangannya dan menarik napas. Pembalasan pertama, mari kita lihat apakah kamu akan membakarku hidup-hidup atau aku akan melahapmu terlebih dahulu. Rasa kegilaan muncul dalam diri Wang Lin. Semakin berbahaya, dia menjadi semakin gigih. Pada saat ini, hanya dalam satu tarikan napas, semua api merah mengalir ke mulutnya dan Wang Lin melahapnya dalam sekejap. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan semua api merah telah lenyap dari langit. Namun, itu meletus di dalam tubuhnya dan dia menjadi seperti manusia berdarah. Cahaya darah menembus tubuhnya seolah-olah mencoba merobek tubuhnya. Tubuh ini dibentuk oleh jiwa Wang Lin, dan pada saat ini, api merah menyala di dalam jiwanya. Di planet Kaisar Agung, dupa pertama pada kura-kura raksasa terbakar habis-habisan. Di depan mata semua orang, asap hitam yang keluar dari dupa pertama tiba-tiba berubah menjadi merah. Asap merahnya sangat mengerikan dan menerangi seluruh planet. Para kultivator di sekitarnya semuanya tersentak dan tanpa sadar ingin mundur. Tepat pada saat ini, cahaya merah yang lebih kuat datang dari tubuh Wang Lin. Lampu merah bergerak di dalam tubuhnya, menciptakan suhu yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, pembakaran dupa pertama tiba-tiba berhenti sejenak. Itu seperti sebuah kekuatan yang meletus di dalam, menghentikannya agar tidak terbakar. Burung vermilion tua menatap dupa pertama dengan kekhawatiran di matanya. Di dalam ujian manusia, Wang Lin telah melahap semua api merah. Dia merasa seperti puluhan ribu petir meledak di tubuhnya sekaligus. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya merasa seperti akan hancur. Wang Lin meraung dan melambaikan tangannya. Burung vermilion setengah merah bergegas menuju Wang Lin dan mereka langsung menyatu menjadi satu. Ekspresi Wang Lin sangat ganas saat dia membiarkan api membakar di dalam tubuhnya. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa sambil terus memurnikan api merah. Dia mencoba menjadikan api merah miliknya. Tepat pada saat ini, langit berubah dan cahaya oranye muncul. Ketika cahaya oranye muncul, retribusi kedua turun. Wang Lin tidak punya waktu untuk memurnikan api yang telah dia konsumsi sebelum api oranye mengelilinginya dan menyerbu ke arahnya. Setelah api oranye muncul cahaya kuning yang mengerikan, diikuti oleh gelombang api kuning raksasa. Yang lebih mengejutkan lagi adalah di balik api kuning itu ada cahaya hijau yang menyeramkan. Itu seperti penghalang yang menciptakan api hijau mengejutkan yang mendekat dengan cepat. 3 warna api muncul pada saat bersamaan. 3 retribusi telah muncul bersamaan. Ini adalah teror sesungguhnya dari 9 karma balasan. Itu tidak seperti pembalasan ilahi, yang memberimu secercah harapan dan ada jeda di antara setiap pembalasan. Ini adalah pembalasan yang merusak, dan akan membunuh begitu muncul. 3 retribusi menutupi langit ujian manusia. Dupa pertama di luar bereaksi untuk mencerminkan situasi. Asap oranye, kuning, dan hijau membubung di atas dupa. Retribusi pertama belum lewat, retribusi oranye, kuning, dan hijau datang sekaligus. Ini, bagaimana dia bisa melewati ini? Ekspresi burung vermilion yang lama berubah drastis. Ini adalah pertama kalinya dia melihat 9 pembalasan karma, dan dia tidak menyangka akan begitu sengit. Tuan Simo adalah orang yang paling senang dengan hal ini. Dia memperlihatkan senyuman kejam saat dia menatap dupa pertama dan berpikir, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, sepertinya akan sulit bagi kecil itu untuk lolos dari kematian. Sayang sekali aku tidak bisa menemukan rahasianya, tapi ada baiknya dia mati. Grandmaster Yun Luo juga sedikit santai. Luka di jarinya juga sudah sembuh. Dia melihat ke arah dupa pertama dan berpikir, sepertinya dia bukanlah orang yang diramalkan oleh leluhur. Ayah. Li Qianmei menggigit bibir bawahnya dan berbalik ke arah ayahnya. Masih ada kebingungan di matanya, tapi disertai rasa sakit dan permohonan. Dao Master Blue Dream menghela nafas dan dengan lembut berkata, saya akan membantunya, Anda dapat yakin. Namun, saya merasa dia akan mampu melewati musibah ini. Di dalam ujian manusia, tubuh Wang Lin masih memancarkan cahaya merah dan matanya berisi perjuangan melawan takdir. 3 dari retribusi Nina telah muncul sekaligus. Bagus bagus bagus. Saya ingin melihat bagaimana ketiga pembalasan ini akan menghancurkan jiwa saya. Dia tidak menyerah pada rasa sakit dan malah tertawa. Dia menekan rasa sakit di tubuhnya saat dia melambaikan tangannya dan menarik napas sekali lagi. Saya akan menghirup keempat api ini ke dalam jiwa saya. Entah kalian semua membakarku sampai mati atau aku melahap kalian semua. Rasa bangga yang tak terkatakan, sikap hidup yang tak bisa dijelaskan,
rasa keagungan yang tak tercatat terhadap surga dan dao surgawi, dan pengejaran pemikiran yang tak terlukiskan. Semua ini menyatu dalam tawa Wang Lin untuk membentuk suara yang menantang nasib. Saat tawanya bergema, kultivasi 2000 tahun melintas di mata Wang Lin. Saat ingatannya berbenturan di benaknya, orang tuanya muncul di hatinya. Pahitnya pulang ke kampung halaman, bersujud di depan makam anggota keluarganya, malam hujan saat keluarganya dirampok. Semua pemandangan ini terlintas di benaknya. Saat ingatan itu muncul kembali, api oranye menyerbu ke dalam tubuh Wang Lin. Itu berpapasan dengan lampu merah. Jika jiwa dipenuhi dengan kesedihan, seseorang akan memikirkan rumahnya. Jika jiwa kembali ke rumahnya, air mata kesedihan akan ditumpahkan sebelum pemakaman. Setelah api oranye, cahaya kuning menyerbu masuk. Itu membentuk segel api di sekitar api oranye dan membakar tubuh Wang Lin seperti orang gila. Waktu sangatlah kejam, dan kerinduan bagi mereka yang berpisah akan menjadi luka abadi yang akan menemanimu seumur hidup. Api hijau seperti hantu tiba dan menutupi seluruh langit hijau. Api hijau itu seperti hantu, dan tiba-tiba memasuki tubuh Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan ingatan yang mengalir di kepalanya berhenti. Keempat jenis api menyala dengan gila-gilaan dan kekuatan penghancur muncul. Kecepatan pemurnian Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan empat api sama sekali, dan sepertinya dia akan dibakar hidup-hidup. Wang Lin mengangkat tangannya dan melambaikannya untuk membuka ruang penyimpanannya. Kendi berisi darah naga muncul di tangan Wang Lin. Hanya satu suap darah naga ini dapat menyebabkan api di dalam tubuh Wang Lin meningkat pesat kekuatannya. Saat ini, dia tidak ragu untuk tertawa dan minum dari kendi. Dia meminum seluruh kendi sekaligus dan tidak meninggalkan setetes pun. Dia melambaikan tangan kanannya dan membuang kendi itu. Api di dalam tubuh Wang Lin melonjak. Darah naga panas berubah menjadi lautan api dan mulai melawan empat warna di dalam tubuhnya. Saat dia melawan, pusaran perlahan muncul jauh di dalam jiwa Wang Lin. Cama pusaran dari Heaven Diving Bed yang perlahan bangkit. Saya telah melahap keempat retribusi ke dalam jiwa saya, sehingga tidak ada yang perlu dibakar. Mengapa retribusi kelima belum turun? Api di tubuhnya telah mencapai batasnya. Dia mengaum dan bergegas ke langit. Langit seperti penghalang, dan dia dengan cepat sampai di ujung. Gemuruh menggelegar bergema saat langit runtuh. Ada daratan lain di balik langit yang hancur. Itu adalah negeri yang dipenuhi jiwa-jiwa yang tak ada habisnya. Itu seperti dunia bawah. 10.000 kultivator yang menatap dupa pertama menemukan bahwa api di atasnya telah berhenti total. Ia tetap tidak bergerak 100 kaki di atas Wang Lin. Waktu perlahan berlalu, satu tarikan napas, satu tarikan napas. Dalam sekejap, lebih dari 5 tarikan napas telah berlalu. Burung vermilion generasi keempat hanya bertahan 5 tarikan napas, tetapi sekarang Wang Lin secara tak terduga juga bertahan 5 tarikan napas. 6 napas. 7 napas. Mata pemuda tampan itu menyipit dan menampakkan cahaya aneh. Saat dupa itu bertahan selama 7 tarikan napas, gelombang seruan bergema. Ini bukan hanya satu orang, tapi ribuan orang. Segera, suaranya sangat menggetarkan. Apa yang menyebabkan mereka berseru bukanlah dupa yang bertahan selama 7 tarikan napas, tapi api pada dupa manusia secara tak terduga. Padam. Dupa telah padam. Adegan yang tiba-tiba ini menimbulkan keributan. Bahkan mata burung vermilion tua melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Ini. Master Simo terkejut sesaat dan keterkejutan memenuhi matanya. Ekspresi Grandmaster Yun Luo berubah drastis. Dia mengabaikan luka di jarinya dan mencoba meramal sekali lagi.